Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Kasus korupsi Pertamina membuat publik murka. Nominal kerugian negara membelalak mata dan geleng-geleng kepala. 1.000 triliun, saya ulangi ya, 1.000 triliun perhitungannya alias 1 kuadriliun rupiah. Hingga ramai muncul istilah juara Liga Korupsi di Indonesia. Menariknya, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok baru-baru ini terseret. Ahok yang pernah menduduki kursi komisaris utama Pertamina bercerita akan senang jika ia diperiksa kejaksaan. Benarkah Ahok siap belak-belakan skandal mega korupsi di Pertamina? Dan apakah pemeriksaan Ahok yang kabarnya akan dilakukan adalah hal yang wajar atau justru janggal? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang langsung ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Menteri ESDM periode 2014-2016 Sudirman Said nanti akan muncul ya, masih dalam perjalanan. Selanjutnya Bung Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Apa kabar Bang Guntur? Silakan. Di sebelah sini. Lalu kemudian Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Bung Ferry. Siap. Terima kasih. Kita panggilkan juga Agus Pramono, anggota Dewan Energi Nasional. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan Pak, sebelah sini Pak. Lalu ada Ade Armando, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bang Ade. Terima kasih. Salam dulu. Salam dulu, oke. Dan kita akan panggilkan Bung Hendar Samarantoko, politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum Lingkar Nusantara. Oke, silakan. Dan Bung Ray Rangkuti. Nah, ini saya bilang apa nih? Pengamat atau guru bangsa? Silakan Bung Ray. Bung Ray di sini, Bung Ray, di atas. Iya. Gak apa di sini. Saya nggak berani menempati posisi yang nggak diperuntukkan untuk saya. Oh, nanti Pak Sudirman. Ya, saya di sini aja. Kosong nanti di sini. Gak apa Bung Ray? Nanti Bung Sudirman saya akan ada. Oke lah. Siapa yang bisa minta Bung Ray ya? Tapi nggak apa, nanti kita akan bicara soal itu. Oke, kita akan saksikan dulu, pemirsa, apa yang kemudian disampaikan. Saya nggak tahu apakah ini dimaksud dengan Bung Guntur Romli buzzer atau bukan. Saya nggak tahu, tapi nanti kita akan saksikan sama-sama. Kita putar sama-sama. Oh, nanti kita akan sampaikan. Ada, saya sebut saja ya, nanti kita akan putarkan ya. Ini sedang disiapkan. Hotman Paris Hutapea, pengacara, yang kemudian beberapa kali ini membuat isi bahwa Ahok harus diperiksa dan seterusnya. Itukah yang Anda sebut dengan buzzer? Iya, saya kira ucapan Bang Hotman itu terlambat. Terlambat? Ketika Pak Ahok sendiri, ketika diminta konfirmasi soal kasus ini, beliau mengatakan dengan senang hati, saya kalau dipanggil oleh kejaksaan, memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan membawa semua data, semua dokumen, termasuk apa surat-surat dia yang disampaikan kepada Kementerian BUMN, kemudian juga risalah rapat dan sebagainya, apa yang menjadi catatan dia ke Kementerian BUMN dalam perbaikan tata migas khususnya yang ada di Pertamina. Karena memang kami menangkap ada framing yang jahat ketika kasus korupsi ini terbongkar. Tiba-tiba di media sosial, khususnya yang ada di X, mengarahkan kepada Pak Ahok. Oh, ada orkestrasi ya namanya? Ya, ada orkestrasi. Kita membaca akun-akun yang ada di X itu, padahal dalam posisi ini, seharusnya orang yang paling bertanggung jawab adalah, pertama adalah seorang direktur utama Pertamina. Itu yang pertama. Kemudian komisaris utama tentu saja bertanggung jawab. Kemudian jangan lupa bahwa di situ juga ada Menteri BUMN. Tapi kenapa tiba-tiba semua diarahkan kepada
Pak Ahok. Padahal kalau kita membaca rekam jejak, ya, Pak Ahok ketika pada tahun 2020 mulai diangkat sebagai komisaris utama Pertamina sudah mulai dengan gebrakan-gebrakan yang heboh pada waktu itu sampai ada anggota DPR RI yang minta Pak Ahok dipecat sebagai komisaris utama Pertamina. Dan jangan lupa juga bahwa kasus-kasus dugaan korupsi yang kemudian dilaporkan oleh Pak Ahok berdasarkan surat dia kepada Kementerian BUMN, termasuk yang masalah gas yang ada di Pertamina, itu kan juga Pak Ahok yang memberikan laporan-laporan. Nah, kemudian juga jangan lupa juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pak Ahok selaku komisaris utama, termasuk juga adalah efisiensi, penghematan dan sebagainya. Yang kalau kita baca berita soal fasilitas mewah yang ada di Pertamina waktu itu, ada ex direktur Pertamina yang masih mendapatkan gaji 100 juta itu dibongkar oleh Pak Ahok pada waktu itu. Pokoknya kegaduhan yang luar biasa lah. Dan jangan lupa juga bahwa pada ketika Pak Ahok menjadi komisaris utama Pertamina, Pertamina mencetak laba bersih terbesar dalam sejarah Pertamina itu sendiri. Pada tahun 2022 itu sudah 3,8 miliar dolar laba bersih. Tahun 2023 itu luar biasa. Sampai 4,4 miliar dolar atau 70 triliun, 14 triliun diserahkan kepada negara. Tapi kita melihat tahun 2024 Pak Ahok itu mundur pada awal tahun 2024, laba bersih 2004 Pertamina itu hanya 2,6 miliar dolar. Nah, pertanyaannya adalah ini orang yang sudah berusaha baik-baik membersihkan, mengelola Pertamina dan sebagainya, ya, kemudian melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang kita tahu semuanya, kok tiba-tiba sekarang menjadi sasaran ketika kasus korupsi ini dibongkar. Anda merasa itu janggal? Menurut saya janggal, karena kita melihat kalau kembali kepada proses penegakan hukum, maka orang-orang yang terlibat harusnya itu yang harus diperiksa. Direktur utama Pertamina, tentu saja komisaris utama Pertamina Pak Ahok dan siap untuk datang. Dirutnya yang juga ada Komut, yang dia ada Patra Niaga, ya, termasuk juga adalah Kementerian Menteri BUMN. Bentar. Nah, masalahnya, Mas, kita membaca di media ada rapat malam-malam antara Menteri BUMN dengan Kejaksaan Agung. Saya akan Kita nanyakan bertanya-tanya di sini. Apa kecurigaan Anda di situ? Saya bertanya-tanya, harusnya ketika soal kita mau konsisten ini adalah penegakan hukum, pembongkaran kasus korupsi, tidak hanya yang di Patra Niaga yang diperiksa, tapi juga sampai ke level Kementerian BUMN, Menteri BUMN-nya, inspektornya itu semua dibongkar. Karena kita melihat ini kasus sangat besar. Anda bicara tadi soal Liga Korupsi Indonesia, kalau sekarang ditambahkan nomor maka satu Pertamina nomor 1 sudah. Oke. Kalau sudah 1.000 triliun. Nah, di sini kita melihat ini berarti adalah kejahatan komplotan. Tidak hanya orang yang kita menduga yang ada di Patra Niaga, tapi ini bisa menyasar kemana-mana. Nah, ini yang harus dibongkar. Maka dari itu seharusnya Kejaksaan Agung menahan diri. Menahan diri untuk tidak bertemu dengan pihak-pihak yang bisa diduga terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk juga dengan Menteri BUMN. Itu yang kita lihat. Saya harus mengelaborasi. Anda mengatakan janggal karena Pak Ahok adalah komisaris utama. Ini anak perusahaan yang punya komisaris juga. Ya. Menurut Anda kejanggalan itu kalau Anda poin 1, 2, 3, yang mana aja? Ya, kejanggalan pertama satu adalah ketika kita melihat ini adalah kasus Patra Niaga, maka yang harus diperiksa duluan adalah komisaris utama di Patra Niaga. Itu seharusnya pertama. Setelah direksi? Ya, tentu saja setelah direksi. Kan tersangka. Kemudian setelah itu baru yang namanya Direktur Utama Pertamina. Oke. Ya, kemudian komisaris utama Pertamina. Kemudian juga kementerian, Menteri BUMN itu juga harus diperiksa. Harusnya. Tapi kok tiba-tiba dari awal sudah mengarah telunjuk semuanya kepada lompat ke situ. Maka itu yang kita lihat ada kejanggalan, ada kecurigaan bahwa ini tidak hanya persoalan penegakan hukum, tapi ini sudah dicoba untuk di-framing dalam sebuah serangan pada partai politik. Itu kami melihatnya. Ada yang mau komentar soal ini? Silakan. Terima ini kasih. Janggal karena lompat. Iya. Anak perusahaan bukan komisarisnya dulu, tapi langsung komisaris utama, bahkan direksi Bapak perusahaan ya, Pertamina maksudnya. Ya, itu nanti kita uraikan satu-satu. Sebenarnya ini kan nggak ada yang jadi masalah karena proses hukum itu sudah berjalan. Jadi saya itu memang agak tergelitik sampai saya buat video ya tentang masalah itu. Kok tiba-tiba Ahok muncul di belakangan. Jadi saya
ya, ini disclaimer. Saya tidak dalam posisi untuk menyalahkan atau membenarkan ya kan kinerja Ahok di Pertamina. Jawaban dulu. Enggak, kayak gini, ini janggal nggak? Menurut Anda janggal nggak? Bukan soal itu. Nggak, Ini Anda berani nggak menyebut ini janggal atau wajar? Itu aja. apanya itu? Pemeriksaan Ahok yang kemudian disebut-sebut akan diperiksa. Oh enggak, bukan gitu melihatnya. Kita harus melihatnya ini konsernya di Patraniaga dulu. Ya, konsernya di situ dulu. Ini perkara maksudnya? kasus Patraniaga. Ketika kasus Patraniaga ini muncul, kemudian tidak lama setelah itu Pak Ahok membuat podcast. Oke. Menyatakan saya akan tangkap semuanya segala macam. Loh, yang nangkap ini Kejaksaan Agung. Kan jadi pertanyaan, loh, habis itu nalar orang berpikir ditarik ke belakang. Loh, kan dia komisarisnya. Itu yang menjadi masalah gitu loh. Nah kemudian Hotman Paris ngomong, lu komisarisnya begini. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi urutannya masalah. begitu. Urutannya begitu. Jadi ini kalau Pak Ahok nggak bicara dengan gaya dia tahu sendiri kan, mukanya sampai merah segala macam. Saya tangkap segala macam. Ini nggak akan ada masalah kayak gini. Karena semua itu sudah berjalan. Jadi begini. Yang saya maksudkan, kalau yang Pak Ahok bilang dia mau tangkap semua segala macam, dia siapa? Dia bukan aparat penegak hukum. Kalau yang mau diberikan apresiasi terhadap penindakan yang dilakukan oleh terkait dengan masalah ini, itu satu adalah pemerintahan Pak Prabowo. Karena kita sama-sama tahu, ya, masalah-masalah gini, mafia-mafia ini udah puluhan tahun, Bung Aiman. Baru di pemerintahan Pak Prabowo itu bisa dibuka semuanya. Itu yang pertama, ya kan? Alias di pemerintahan Pak Jokowi belum atau tidak bisa dibuka. Yang kedua, ya nanti dulu. Yang kedua, emang isi Bung Ray ini ganggu-ganggu gua mulu dari tadi. Ganggu. Yang kedua, mau melihat yang kedua, yang patut diapresiasi itu adalah dirut yang baru. Ya, dirut yang baru itu ya dengan secara ofisial dia menyatakan saya ya kan secara korporasi memohon maaf terhadap kinerja yang selama ini terjadi. Beliau baru 4 bulan menjabat. Anda bandingkan seorang yang tidak terlibat, tidak ada di fase pada saat terjadinya mega korupsi itu, mengambil take over, mengambil tanggung jawab untuk menyatakan bahwa Pertamina meminta maaf. Saya atas nama Pertamina minta maaf. Bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Ahok. Bandingkan apa yang dikatakan oleh Ahok. Oke, bandingkan. Jadi bisa dikatakan gini loh. Saya bilang Pak Ahok ini pahlawan kesiangan. Gitu loh. Semua udah ditangkap. Bahkan mungkin akan berlanjut kepada tersangka-tersangka lain. Tiba-tiba dia nongol. Oke. Habis itu saya mau tangkap semuanya, saya akan buka semuanya. Nah, yang jadi masalah yang janggal Anda mau katakan. Nah, yang berikutnya, saya udah tonton tuh. Nggak, itu yang janggal Anda mau katakan. Itu yang janggal. Okay. Saya sudah tonton semua podcastnya. Itu udah ditanyakan. Anda tahu nggak, ya kan, tentang masalah Patraniaga ini, ya kan, kasus Patraniaga ini nggak dijawab sama dia. Kan cuma itu doang. Ini dia ngomongnya prestasi, ya seperti yang dikatakan oleh Bung Guntur tadi. Dia cuma ngomongin saya sudah gini, saya udah ngoceh, sudah ribut, silakan rekaman segala macam. Yang ditanyakan cuma simple. Anda tahu atau tidak bahwa ada kasus Patraniaga? Kan cuma itu. Cuman itu pertanyaannya, nggak dijawab. Nah, yang menjadi dua faktor, dia tahu atau tidak. Itu dulu. Kalau dia tidak tahu, artinya dia tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tahu tapi dia tutup mata, ya kan, dia tutup mata, ini yang menjadi masalah. Artinya bisa dikatakan dia membiarkan suatu tindak pidana terjadi, ya kan? Bahkan bisa dikatakan ini ada obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, karena fungsi dia adalah mengawasi. Fungsi dia mengawasi, bahkan dia bisa memberikan masukan kepada direksi, bahkan bisa memberikan masukan ke Kementerian BUMN, bahkan presiden itu adalah teman dia loh.
Ya kan, Pak, nggak ada yang nggak benar di sini. Konteksnya di situ. Nah, ini dilebarkan kemana-mana. Konteksnya ini Patraniaga, ditanyakan ke Ahok, lu tahu apa enggak? Kalau tahu artinya obstruction of justice, Anda mengatakan itu tadi? Ya, kurang lebih kalau seperti tidak itu. tahu, lalai dalam pengawasan. Ya seperti itu. Silakan jawab. Ini kasus korupsi di Patraniaga bukan kasusnya Ahok. Itu pertama kita Ya harus tegaskan. benar. Sebentar, Anda bicara saya ngomong ya. Saya ngomong Anda diam gitu. Jadi ini bukan kasus korupsinya Ahok, tapi kasus korupsinya Patraniaga. Kita perlu dudukkan di sini. Tapi memang sejak awal ketika ada pengumuman, ada tersangka dan ditangkap dengan kasus Patraniaga, ya. Kemudian wartawan juga mengkonfirmasi di media rame, kemudian dikonfirmasi kepada Ahok. Jadi ini mungkin karena permainan framing yang ada di medsos ataupun media, Ahok seolah-olah dia mendapatkan. Tapi runutannya benar nggak tadi? Kalau karena Ahok dulu yang menyampaikan. Enggak benar. Kalau Anda baca media, kalau Ahok Anda itu baca reaktif. tanggal 27 Februari ya, Ya, ketika oke. ada Urutannya gimana? Ya, Menurut Anda? ya itu ada pengumuman ya, Oke. soal yang Patraniaga. Kemudian di situ kemudian diarahkan kepada Pak Ahok. Pak Ahok mengatakan saya siap dipanggil untuk menjelaskan. Hotman kan baru, tapi ketika Pak Ahok itu belum dimuncul yang namanya podcast yang ada di 2 podcast itu, selalu diserang memang saya lihat di media sosial. Seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa ketika menjadi komisaris utama Bukan, Pertamina. masalahnya Gitu bukan loh. itu. Masalah kasus Dan yang di ingin Pak Ahok lakukan Patraniaga. adalah dia membongkar kasus ini. Emang cuma mereka saja yang sekarang Enggak, ditangkap oleh masalahnya kejaksaan. di kasus Patraniaga, dia tahu apa enggak, itu aja pertanyaannya. Nggak usah dulu yang ke yang lain-lain. Ya langsung tanyakan ke Ahoknya, jangan ditanyakan ke. Iya makanya kita tanyakan. Ya, ya. Dudukin Kalau- Ahok di sini. Karena Ahok nggak ada di sini, maka kita dengarkan yang ini. Iya. Jadi Dia juga ketika nggak tahu ditanyakan- apa-apa. Enggak, saya Nggak hanya menjawab. mengutip. Anda kan nggak lengkap. Ketika Anda bicara soal menanyakan podcast, pada ya, sesuatu yang jelas nggak bisa dijawab gitu loh. Enggak, podcastnya Ahok juga mengatakan dia sudah memberikan teguran-teguran kepada Direktur Utama Patraniaga. Tidak ada. Ada di situ. Tidak dia ada. bilang soal Tidak ada. pemecatan dan sebagainya Tidak ada. Anda Saya baca sudah lagi. catat, saya sudah catat semuanya. Anda tonton lagi di situ ada soal Tidak kalau ada. saya jadi utama saya pecat. Dia kalian. ngalor ngidul ke masalah-masalah Nah, yang kan, lain. berarti Anda nggak nonton. Dia Ya, kalau Anda ngalor yang ngidul nonton di sini masalah-masalah ada lain. kata-kata Pak Ahok di situ ada. Saya sudah Kemudian siap. yang paling penting adalah Saya yang tahu datang ke kata-kata acara adalah, ini, saya sudah kenapa? siap dengan semua itu. Karena ini kasus inilah kasus besar. Ini permainan tidak hanya yang ada Patraniaga. Karena itu apa? Ahok siap untuk memberikan keterangan apa saja yang menjadi masukan-masukan dia kepada kementerian, termasuk juga kepada direksi, termasuk dia menyinggung soal harga minyak yang tidak pernah dimasukkan kepada e-katalog. Ini termasuk yang dikeluhkan oleh Pak Ahok, sehingga disitulah terjadi yang namanya permainan harga, tidak ada yang namanya transparansi. Nah, kita sekarang kalau bicara soal penegakan hukum ya panggil semua dong. Jangan tiba-tiba semua diarahkan kepada Pak Ahok. Meskipun Pak Ahok sudah siap memberikan keterangan apapun yang mau dia tanyakan, dia siap untuk melakukan Bung Aiman, terangan itu. bisa nggak tadi saya counter apa yang dikatakan oleh dia dan katakan Pak Ahok. Pak Ahok bilang kekuasaannya terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menjadi anomali, ya kan? Ketika beliau menyatakan saya sudah buat masalah e-katalog. Ya kan, saya sudah usulkan, saya itu adalah warisan, adalah legacy saya. Itu tugas direksi, bukan tugas komisaris. Artinya, kalau kita konteksnya bicara masalah Patraniaga, dia bisa intervensi ke masalah itu, tapi enggak juga. Dia itu berulang kali, 3 kali kalau saya catat, 3 kali ditanyakan tentang masalah itu, dia nggak bisa jawab. Dia cuma jawab, saya ini komisaris, ya kan? Coba kasih saya direktur. Ya kan, saya akan pecat semua segala macam. Ternyata di 2024 dilihat lagi, dia tuh ditawarin jadi dirut, kemudian dia menolak oleh Pak Jokowi. Oke. Dia ngomong, ini Pak Jokowi ya, menawari dia dari, artinya dia itu diberikan tugas oleh Pak Jokowi. 2023, akhir 2023. Iya, dia diberikan tugas oleh Pak Jokowi Dan dia menolak. Dia menolak. Karena waktu itu memang udah mau keluar dari Pertamina. Bukan, memang. karena dia mau main golf. Kan setelah itu dia mau santai-santai, dia mau main golf. Dia itu kan mengundurkan diri dari Pertamina. Udah, di Najwa Shihab itu udah ada. 2023 buat apa jadi dirut? Dia mau Ketika santai-santai konflik mau main politik luar golf. biasa gitu loh. Gitu loh. Ketika santai-santai mau main golf itu artinya kan ada kelalaian di situ. Kan Jadi gitu kan? ini, Fungsi pengawasannya. bagaimana framing korupsi Patraniaga diarahkan ke kasus Ahok sama dia?
Loh, gitu kan? nggak ada. Kita Ini ngomongin Patraniaga kan? Ini unggul dari Liga Korupsi Indonesia. Tiba-tiba semuanya diarahkan kepada kasus Ahok yang sudah itu melakukan Anda lihat. kerja kepada Pertamina itu kan. Buktinya ini. Bung Eman. Anda bicara kasus korupsinya gimana? Anda bicara kasus korupsinya. Mas Guntur ya. Saya tidak meniadakan kinerja Ahok tentang masalah yang lain-lain. Korupsinya Patraniaga Anda ngomong dari tadi Anda kasih kesempatan. Kasus Patraniaga kenapa memangnya? Loh, ya bicara dong. Ini kan temanya kan memang kasus korupsi Sekarang Patraniaga. kan yang jadi masalah ini kan omongannya Ahok. Seolah-olah dia pahlawan kesiangan. Loh, siapa yang bilang pahlawan kesiangan, Bung? Loh, saya yang ngomong dia pahlawan kesiangan. Yang pahlawannya itu aparat penegak hukum. Ini adalah usaha untuk membongkar Patraniaga. Ketika ada orang berusaha membongkar, kok Anda dia nggak ngomong masalah itu, dia ngomongin masalah yang lain. Ya kan? Dia membongkar masalah lain. Oke, baik. Nanti kita akan panggilkan. Tapi sebelumnya kita udah kedatangan Pak Sudirman Said, Menteri SDM, ya, beberapa tahun lalu yang kemudian juga hadir di sini. Kita akan panggilkan nanti. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Dan nanti saya akan minta pendapat dari Pak Sudirman Said. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Silakan. Kita kembali saat lagi. Wadimor, tentu sarung kita. Di sini sudah kehadiran Menteri ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2016, Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, tadi ada sempat melihat perdebatannya, tapi saya nggak menanyakan soal perdebatannya. Kalau menurut Anda, kasus ini adalah kasus yang paling besar sepanjang sejarah korupsi Indonesia. Ini luar biasa. Apa yang terjadi? Anda punya pendapat soal itu? Iya, terima kasih. Sebenarnya saya itu sejak angka itu muncul ragu-ragu. Ragu-ragu, kenapa? Apakah iya kita ini segila ini gitu ya? Anda nggak yakin? Apakah kita sudah sampai pada level seperti itu? Karena bukan, Anda nggak yakin Pak Sudirman atau? Pertama kan memang itu masih dalam proses ya. Oke. Sampai pengadilan memutuskan ya kita bisa menyimpulkan. Tapi yang saya prihatin sekali itu wajah-wajah yang pakai rompi apa tuh? Jingga. Rompi orange. Orange. Oh, pink, ya? mohon maaf ya. Pink. Oh, pink. Itu wajah muda-muda loh, Mas. Itu muda-muda. Ya. Apakah kita tuh mengalami kaderisasi dalam soal korupsi gitu ya? Tapi jumlahnya begitu besar. Jadi itu membuat saya sampai hari ini masih terus seperti apa iya kita ini sudah sampai ke sana gitu. Dan kalau itu terjadi, kita patut bertanya kita ini negara apa? Kita ini bangsa apa gitu. Kalau tiap hari muncul begini terus ya. Politik demi politik itu hanya ribut, saya menyebutnya berganti pemain. Modusnya sama. Terus kita mau kemana sebetulnya? Itu menurut saya sesuatu yang harus kita tanyakan dengan lebih dalam. Dan saya sepakat dengan tadi perdebatan tadi bahwa memang mesti dijernihkan, tetapi menurut saya itu levelnya level sangat teknis. Saya ingin menyampaikan cerita ketika saya dipanggil oleh Pak Joko Widodo pada tanggal 26 Oktober 2014. Pertama kali saya ketemu. Oke. Ketika saya tidak tahu hari itu apakah akan diangkat jadi menteri apa enggak, tapi beliau mengatakan ini mafia bagaimana cara mengatasinya segala macam. Terus saya menjawab begini, Pak Presiden, saya mohon maaf belum lama di sektor energi. Mungkin baru 10-12 tahun. Tapi bagi saya menyelesaikan masalah energi dan meluruskan kembali soal efisiensi Pertamina, mafia segala macam itu bukan soal teknis. Tapi soal kelurusan pemimpin negara. Soal? Kelurusan pemimpin negara. Ketulusan? Kelurusan. Kelurusan, oke. Pemimpin negara. Okay. Baik. Mengapa saya katakan begitu? Karena saya tahu ketika saya di Pertamina, usaha seperti ini dilakukan pada tahun 2006, 2007, 2008, diteruskan sampai 2009. Itu memang selalu selesainya di sekitar elit kekuasaan gitu. Diselesaikan dalam tanda kutip? Saya tidak tahu selesai atau diselesaikan, tapi Anda tidak berlanjut, tidak berlanjut kan? Menahan sampai di situ. Makanya saya katakan pada Pak Jokowi waktu itu, Pak, nanti kalau
kita kerjakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa berhenti di sini. Di sini di mana? Di Lingkar kekuasaan. istana lah gitu ya. Oke. Jadi kalau tadi ribut soal judul materinya kan apakah Pak Ahok wajar dipanggil? Ya wajar, wong dia komisaris kok. Kan direksi komisaris itu punya namanya fiduciary duty. Direksi melakukan manajemen pengelolaan, komisaris melakukan pengawasan dan penasehatan pada direksi. Jadi kalau siapapun boleh dipanggil. Saya juga boleh dipanggil kalau memang diperlukan kesaksiannya. Itu kan hak kewenangan penegak hukum. Tapi saya mau sampaikan bahwa tidak mungkin tuh anak-anak muda itu bertindak otonom sendirian. Oke. Itu pasti ada protektornya, ada pelindungnya tuh. Apakah itu pimpinan holding, apakah itu pimpinan perusahaan Menteri BUMN atau apapun, saya nggak tahu. Karena dulu juga sama. Itu orang-orang di Pertamina itu hanya menjadi operator. Tapi di lapis-lapis luarnya itu yang dikatakan oleh Bung Rai tadi. Ada banyak yang mesti gitu. Dan saya ingin menyampaikan berkali-kali di forum ini negara apa? Ini bangsa apa? Kok tidak pernah berhenti urusan-urusan begini gitu? Angkanya makin hari makin naik, tapi kemudian pemainnya tadi makin hari makin muncul. Saya tertarik. Artinya mereka tidak akan mungkin bekerja sendiri. Pasti ada kekuatan lain di atas mereka. Analisis saya begitu ya. Tentu harus dibuktikan dengan proses hukum. Tapi tidak mungkin mereka itu mengerjakannya sendiri. Oke. Itu terlalu besar. Oke. Terlalu besar. Saya boleh ke Pak Agus. Pak Agus, Anda sepakat apa yang disampaikan Pak Sudirman? Baik. Prinsip saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Nggak mungkin melakukan sendiri. Kalau melakukan sendiri, mestinya kan ini udah dari jauh-jauh. Kan ini udah berkali-kali ya, korupsi itu kan terus terjadi, isunya terus. 5 tahun, 2018 sampai 2023. Betul. Artinya memang Anda meyakini bahwa ada kekuatan lain di atasnya. Kalau yakin sih ya, itu kan saya nggak punya Mencurigai atau buktinya. apa itu? Kalau mengindikasikan ke sana iya, Oke. karena ini terus berlangsung. Nah, yang satu hal yang mencengangkan bahwa ya ini tadi oleh Pak Sudirman saya disampaikan, kenapa ini terus terjadi? Padahal beliau-beliau yang menjabat ini pada saat akan menduduki jabatan itu kan ada sumpah jabatan. Apa mereka itu lupa? Apa mereka tidak sadar? Dan di sini kalau pertama yang dimunculkan itu kerugian negara 193,7 triliun. Itu mestinya ya beliau-beliau juga sadar gitu bahwa negara kita itu mensubsidi energi itu setahun itu 386 triliun. Artinya itu separuhnya itu Separuh subsidi di korupsi. iya. Jadi kalau misalnya itu tidak ada korupsi, artinya 50% daripada angka subsidi ini bisa digunakan untuk memperkuat devisa. Jadi ini yang saya juga kaget gitu. Saya ke Bung Rey. Bung Rey, ini pernyataan yang cukup menarik dari Pak Sudirman Said. Bahwa tidak mungkin mereka otonom. Tidak mungkin mereka berdiri sendiri. Ada kekuatan lain di atasnya. Ada yang ingin Anda sampaikan? Pertama kan, sepanjang yang kita kenali watak korupsi di Indonesia itu selalu dilakukan secara berjamaah. Komplotan. Hampir nggak bisa ditemukan orang yang melakukan korupsi itu tindakan diri sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri itu. Ini udah bisa kita lihat kan 9 orang sekaligus. Kan 9 ya yang ditahan oleh kejaksaan gitu. Dari 9 itu aja udah jelas itu komplotan. Nah, Dan bisa bertambah. Ya, sangat mungkin bisa bertambah. Ya. Makanya watak korupsi di Indonesia itu umumnya itu adalah jamaah. Dan jamaah itu bisa vertikal tapi juga bisa horizontal, tapi juga bisa vertikal. Apalagi sudah 5 tahun dilakukan secara berjamaah, ya mosok sih yang di atas ini nggak tahu. Itu pertama tuh. Nah yang kedua, kalau kita lacak lagi dari soal uangnya ya, 1.000 triliun. Kita potong aja 1.000 triliun itu di 9 orang ini gitu. Artinya setiap orang tuh mendapatkan 110 triliun kan, kurang lebih. Pertanyaannya, buat apa uang itu bagi mereka? Sebanyak itu. Saya kira uang 1 triliun aja udah hebat bagi orang. Ini 110 triliun buat apa bagi dirinya? Kalau kita misalnya menyebut mereka ini politisi, masih masuk akal. Mungkin dia membiayai kegiatan politik.
kenyataannya itu profesional semua. Nggak ada yang berhubungan dengan politik. Maka angka itu sendiri membuat kita jadi bertanya-tanya, untuk apa orang mengumpulkan 110 triliun untuk dirinya dalam 5 tahun? Nggak masuk akal tuh. Ya makanya buat apa? Kecurigaannya? Ya, kan artinya besar kemungkinan itu tidak hanya untuk dirinya. Oke. Sebab 110 triliun 5 tahun itu buat dirinya. Mau buat apa bagi dirinya itu menurut saya. Kita nggak lihat dia punya perusahaan besar-besar, nggak punya apa-apa, dan lebih-lebih dari seperti itu nggak ada kegiatan dia yang membutuhkan hajat uang besar. Seperti misalnya umumnya para politisi kan, mereka punya partai, mendanai partai, lalu mau jadi caleg, mau jadi calon presiden, mereka butuh uang. Mereka ini profesional semua. Dan sepertinya untuk 5 tahun kalau nggak ada kasus ini, mungkin mereka juga nggak tertarik pada politik gitu ya. Nah yang ketiga, yang perlu kita lacak lagi itu, uang sebesar itu umumnya dipakai buat apa sih? Kalau kita lihat lah, lagi-lagi ini pola, umumnya itu selalu bersentuhan dengan politik. Nah politik ini menghajatkan uang besar, dan uang besar itu didapatkan dari mereka yang bekerja di kelompok-kelompok profesional, yang dengan cara begitu politik mengalir, mereka bisa didiamkan. Jadi sebetulnya pernyataan Pak Sudirman itu mengarahkan jangan terfokus kepada 9 orang ini, tapi lihat dong, ya pola yang terjadi di Indonesia, kita selalu kehilangan begitu banyak uang justru ketika perhelatan politik mulai dilakukan. Kasus Bank Senturi kita kehilangan begitu banyak uang ya pasca 2029 kan Pak Sudirman 2009 ya. Begitu seterusnya. Ini 2018 menjelang setahun mau 2019. Oke. 2024 kita belum tahu. Itu. Nah, yang kelima nih yang menarik bagi saya itu adalah soal kalau dilihat dari ini semua, kan persis seperti yang disebutkan oleh tadi Pak Sudirman, ini ujung-ujungnya soal kemauan politik dari paling tertinggi di kita. Yang pola yang kita lakukan selama ini tangkap, masukkan orang lain, tangkap lagi, masukkan orang lain. Sebetulnya nggak ada niat untuk melakukan perubahan. Yang ada adalah bagaimana orang dimasukkan ke dalam satu sistem, orang itu kemudian tanda kutip diperas, kalau udah selesai merasnya, butuh kepentingan politik lain, tendang dia, masukkan orang lain. Kan Petral ini, ini kan menggantikan Petral yang sebelumnya kan, asumsinya tuh. Yang kita kenal dulu, sempat dipersoalkan oleh Pak Jokowi. Tapi kok udah diganti dengan badan baru, loh kelakuannya malah lebih dahsyat lagi. Itu, kan artinya, itu yang lama. Ya itu makanya, artinya yang dilakukan oleh rejim sebelumnya dalam ini Pak Jokowi hanya mengganti orang. Ya, saya ingat waktu itu Pak. Jadi tunggu dulu. Petral itu punya kan pernah dibubarkan. Punya di luar pemerintah, di luar BUMN. Lalu kemudian sekarang yang menangani pengimpor itu adalah BUMN. Patra Niaga ini. Iya, ternyata kan, juga luar biasa. Luar biasa kan. Kan kurang lebih sama. Dulu kan Petral itu dipersoalkan karena dianggap terlalu dominan di dalam hal mengelola impor minyak bumi dan Pertamina macam-macam. Tapi bukan aktornya sama. Lah itu dia persoalannya. Kan yang saya mau katakan itu Bung Aiman, apa yang berubah? Nggak ada. Ini soal orang sial ditangkap, masukkan ke penjara, besok gitu lagi gitu loh. Jadi Bung Rey prihatin terhadap orang-orang ini sekarang. Nggak prihatin. Yang kita mau katakan itu adalah benar nggak nih Pak Prabowo punya keinginan untuk melakukan perubahan? Ini udah dilakukan perubahan 20 tahun mungkin lebih. Nanti Bang Sudirman Said akan bisa menyatakan masalah situ. Tunggu dulu. Ini merupakan Tunggu dulu Bung. Anda tertib. Kan saya nggak menginterupsi tadi pembicaraan. Interupsi tadi. Ya cuma sebentar. Nggak panjang. Nggak apa-apa. Oke lanjut. Nggak panjang seperti Anda. Anda mau ngambil jatah di bicara saya. Jadi itu yang kita mau katakan. Nanti itu kan diganti. Tapi apakah pergantiannya juga memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam konteks perubahan tata niaga industri migas kita? Belum tentu. Contoh paling kecil adalah soal Danantara. Bagaimana Kak Danantara itu bisa dijabat oleh orang-orang yang satu, tugasnya banyak banget. Menteri merangkap CEO Danantara. Ada menteri udah merangkap pengawas apa itu. Tapi ketua PSSI juga. Apa yang berubah?
Itu yang saya mengatakan. Jadi mengelola uang negara yang begitu besar itu, saya nggak kurang tahu persisnya lah ya. Tapi orang-orangnya adalah orang-orang yang nggak bisa fokus di dalam pekerjaan itu kita buat. 2 presiden masuk di dalam sebagai pengawas, yang satunya kita persoalkan dulu soal Bank Senturi, lalu kita persoalkan soal Hambalang, presiden yang lain adalah soal IKN, soal masuk di OCCRP, macam-macam dan seterusnya itu, lalu jadi dewan pengawas yang bernama Danantara. Jadi kita hanya mulai dicoba dihipnotis oleh penangkapan-penangkapan, tapi sebetulnya tidak ada nuansa perubahan di dalam. Kalau mau berubah tuh cek dulu Pak, ya kan? Apakah mungkin seorang ketua PSSI, menteri masuk juga ngelola uang sebegitu besar? Seorang menteri masuk ke dalam sebuah badan yang ngelola juga begitu besar uang Republik. Itu namanya konflik kepentingan. Kalau benar-benar ada kemauan untuk melakukan perubahan. Belum lagi misalnya kita dengar ada menteri yang mengangkat adiknya jadi staf ahli. Nggak ditegur oleh presiden tuh. Ya, macam-macam. Akhir-akhir ini kita lihat memperlihatkan kepada kita, nggak ada sebetulnya kemauan untuk melakukan perubahan drastis. Yang ada itu cuman pelaku lama mungkin ditangkap, baru masukkan pemain baru, dan seterusnya itu. Tapi berdasarkan permainan seperti itu, ya tentu ada efek politiknya. Bung Darsman tadi mengatakan, ada perubahan kok ini. Ya, salah satunya mengubah orang. Dari yang lama, 20 tahun nggak pernah ditangkap sekarang, tapi kita nggak tahu apakah akan ada perubahan dan sebagainya setelah ini dan sebagainya. Apakah semua yang disampaikan oleh Bung Rey itu benar adanya? Nanti kita akan tanyakan kepada Bung Ade, dan juga Bung Hendarsam, dan juga Bung Ferry. Kita kembali sesaat lagi. Tadi Bung Rey panjang lebar menyatakan, cuma saya simpulkan satu, saya konfirmasi dulu ke Bung Rey. Artinya yang Bung Rey mau sampaikan, ini apapun korupsinya, satu tujuannya cuma mau ganti pemain, itu aja. Ya, kurang lebih begitu saya kira ya. Ada yang mau jawab? Silakan Bung Hendarsam. Tadi itu ada satu kalimat yang dikatakan oleh Bang Rey tadi kan. Saya nggak tahu ini akan ke depannya akan gimana. Kan gitu kan? Artinya beliau juga nggak tahu apakah ini akan ada pemain baru mengganti pemain baru atau tidak. Masih dugaan karena ya merujuk kepada data empirik sebelumnya. Di periode-periode sebelumnya. Itu yang dijadikan acuan oleh beliau. Sebelumnya itu di rejimnya Pak Jokowi maksudnya kan? Semuanya ke belakang lah ya kan. Udahlah, semua ada di situ. Itu ada di situ tuh. Nih orangnya juga ya. Nah, tapi saya perlu penjelasan dulu. Artinya mengganti pemain dari sebelumnya orangnya Pak Jokowi. Enggak. Maksud saya itu Pak Prabowo gitu. Iya. Bisa saja begitu. Enggak. Bisa begitu, oke. Karena Kan Bung Aiman ya. Kita dulu diskusi di sini sehingga saya soal Bang Rey. Tunggu dulu. Karena saya ditanya oleh Bung Aiman ya kan. Sedikit. Apa gua orang Kita kan cuma dulu ditanyain kemarin kok. sebelumnya kita diskusi di sini soal pagar bambu kan. Enggak. Pagar laut. Pagar bambu. Bung Aiman. Iya. Yang ditanyakan Bung saya Yanuar dulu. sudah menyebutkan dan memberikan indikasi. Saya khawatir kata Bung Yanuar yang terjadi sebetulnya hanya pergantian orang. Oke. Anda menguatkan Faktanya itu. sekarang Bung, yang jadi tersangka cuma kepala desa. Oke. Setelah itu apa? Kan belum. Mana macannya? Belum dong. Ketinggal Sabar tuh dong. di podium. Nanti kalau muncul Cuma lagi. sampai kepala desa. Nanti kalau muncul Setelah yang itu dianggap lain, selesai. malu sendiri loh. Lalu sudah Kalau muncul diklarifikasi lagi tersangka oleh yang lain, Menteri malu sendiri loh. ATR BPN mengatakan, Ya nggak ada kan? masalah. Malu sendiri loh nanti. Disebut juga Ya oleh kan? KKP, nggak ada masalah. Iya kan? Anda meyakini hanya pasti berhenti di kepala Lo desa. di depan mata kita kasusnya. Melebar Pagar kemana-mana. Pertamina juga Ribut seperti itu. se-Indonesia, ternyata cuma kepala desa yang kena. Mana macannya? Nah, nanti kalau omongan Ketinggal ini, tuh di podium macan. Bung Aiman, nanti kalau omongan ini, ya kan, ini kan jadi apa namanya? yang mana itu, nih? Soalnya jadi saya rekaman banyak ngomong masalah ini. Ternyata muncul kemudian tersangka lain sampai ke atas. Yang mana? Yang malu sendiri. Kasus? Ya pagar laut. Alhamdulillah kalau begitu. Ya seperti itu. Itu yang kita harapkan. Karena apa? Itu kan sama Bung Hendarsam. Mazhabnya Ray Rengkuti Saya ini mengkritik. mazhab khawatir dan mazhab pesimisme. Iya. Mazhabnya itu. Saya ya udah kan, bukan khawatir. optimis. Pak Prabowo Gitu loh. pidato soal kita maafkan koruptor. Saya katakan 270 Udah kemana-mana triliun. omongannya. Lalu beliau ralat. Ada efektifnya lah apa omongan kita ini kan. Nah, kita concern ke masalah itu. Jadi sebenarnya
ada dua sisi yang kita bisa secara psikologis masyarakat. Kalau kita melihat kasus ini, waduh gila ini, liga korupsi segala macam, itu kita jadi down. Ternyata seburuk Indonesia itu. Tapi kalau kita mau lihat, ini sebenarnya adalah titik terang. Karena ini dibongkar pada saat ini. Yang sebenarnya sudah terjadi selama ini, nggak bisa dibongkar. Nah ini sebenarnya bukan Indonesia gelap, Indonesia terang. Karena semua bisa dibongkar pada saat ini di zaman pemerintah Pak Prabowo. Itu masalahnya. Angle-nya itu yang salah. Gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba Ahok muncul, saya begini. Lu telat. Anda telat. Kejagung udah periksa semuanya. Udah tetapkan 9 tersangka. Ya kan? Habis itu dari Dirut Pertamina sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk dilakukan audit, untuk dilakukan penyidikan, untuk dilakukan penyelidikan. Nah di zaman sebelumnya kan tidak. Nah kalau kita mau tarik lagi, ini masalah undang-undang di masalah korporasi, ya kan? Penyidik itu, ya, Kejaksaan Agung itu bukan azasnya itu adalah, ya kan, follow the evidence, bukan follow the suspect. Saya kasih tahu, follow the evidence itu apa? Ada barang buktinya, ada dugaan tindak pidana dicari, kemudian baru larinya ke siapa? Oh ini tersangkanya. Oh ini tersangkanya. Kalau Beng Ray Rangkuti, dia follow the suspect, dia tunjuk Erick Thohir, baru dicari tindak pidananya. Ini yang zolim. Ini yang berbahaya. Kalau beliau ini jadi aparat penegak hukum, dia incer orangnya, dia adakan tindak pidana, itu namanya kriminalisasi. Tapi disclaimer, saya tidak membela Erick Thohir, saya tidak membela siapa-siapa di situ. Kalau memang follow the evidence, ya kan, barang bukti itu dari bawah itu bisa menyusur sampai ke atas, monggo lakukan. Kita dukung sepenuhnya. Tapi prinsipnya follow the evidence. Barang buktinya ada, alat buktinya ada, mencukupi ke arah sana. Dan itu akan dilakukan. Akan dilakukan. Ya, okay. Pasti. Dan saya pribadi dengan lisan kita ini sudah bentuk nih pembasmi hama-hama di BUMN terutama. Kita sudah. Kita ini siapa maksudnya? Ya saya dan teman-teman di lisan, Ini di luar pemerintahan. Di luar pemerintah kita udah sisir ini semuanya, dan mohon maaf kalau nanti ada irisan ke teman-teman yang lain, terutama yang di luar pemerintahan, ya monggo, saya nggak nyisir sebenarnya. Cuman karena apa? Ke sini maksudnya apa? Enggak, ini masalahnya kan masalahnya bukan ke Ahok. Di luar pemerintahan. No. Saya nggak ngomongin Ahok. Okay. Karena kita prinsipnya follow the evidence. Barang alat buktinya ada, ya kan? Ini larinya kemana sih kita nggak tahu. Oke. Bisa jadi juga dan itu mungkin pasti dituntaskan. Bisa jadi mungkin ke pemerintahan ke dalam, bisa jadi keluar pemerintahan. Betul. Nah, tapi kita harus fair dengan itu. Betul. Ujian pertamanya adalah kasus Pertamina ini. Ya kan? Follow the evidence. Ya. Buktinya akan diikuti dan akan membongkar. Bung Hendarson tadi mengatakan dia udah bentuk organisasinya. Ya kan? Untuk mengejar mereka yang dianggap melakukan tindak pidana. Sampai raja-raja kecil itu kita udah tahu. Makanya saya mengatakan alat ujinya nanti adalah kasus Pertamina ini. Sejauh apa ia akan merengsek sesuai dengan alat bukti yang disebutkan itu tadi kan. Itu satu. Nah yang kedua, saya perlu klarifikasi. Saya tidak menyebut Erick Thohir sebagai bagian dari peristiwa ini. Saya mau mengatakan ini korupsi di Indonesia itu umumnya berjamaah. Bisa berjamaah secara horizontal, tapi juga bisa berjamaah secara vertikal. Nah kalau melihat umumnya di kita, dengan uang sebegitu besar, itu selalu ada kaitannya dengan politik. Oleh karena itu, tolong dong, kejaksaan tidak hanya berhenti di sini, tapi itu tadi, mungkin dengan barang bukti yang ada, bisa menyasar ke arah yang lebih tinggi, lebih atas, dan seterusnya. Itu yang saya sebut. Di situ ada menteri, yaitu tentu ada Erick Thohir. Tapi di atas menteri itu juga ada presiden. Sebab siapa sih yang butuh uang sampai 1.000 triliun alias 110 triliun ya per kepala selama 5 tahun? Bukan politisi, bukan siapa-siapa loh mereka. Itu yang kedua. Maksudnya uang ini Anda mencurigai bisa jadi ke presiden saat itu 2018-2023. Saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan uang besar itu selalu berkaitan dengan peristiwa politik. Oke. Nah oleh karena itu
perlu dilacak. Dan ini kan yang sampai sekarang kita nggak pernah melakukannya. Nah, kalau rezim Prabowo ini mau melakukan itu baru good, baru bagus. Tapi yang ketiga saya apresiasi Bung Hendar Sam. Karena selalu membuat perbandingan antara rezim pemerintahan Prabowo dengan rezim sebelumnya, di mana sebelumnya itu namanya Pak Jokowi. Yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Artinya diadu-adu ini kita. Pak Hendar Sam mau mengatakan di rezimnya Prabowo ini dilakukan apa yang tidak dilakukan oleh rezimnya Jokowi sebelumnya. Omongan orang medsos ini. Nah, kira-kira begitu lah yang mau disebutkan oleh Bung Hendar Sam. Bukan kelasnya Rereng Kutilah ngomong kayak gitu loh. Tadi Anda mau sampaikan itu. Ini ada muara ke politik, kecurigaannya. Dan politiknya kalau uang sebesar itu ya yang paling tinggi. Ini kan sampaikan tadi oleh Bung Rereng Kuti. Gimana kalau kita bicara korupsinya aja dulu? Maksud saya begini, itu kan ya yang namanya imajinasi Ray Rangkuti, kita semua kira-kira udah tahu lah apa. Imajinasi itu. Ya, itu imajinasi. Follow the suspect tadi dan dia. kita hormati aja bahwa Dia incar Jokowi, dia ingin sekali dia incar Pak Erick Jokowi Thohir, ya. dicari tuh ala begitulah kurang lebih. Itu kira-kira. Kalau pagar bambu kira-kira berhenti di situ nggak? Ya, Kita pastikan stand saya akan kawal. gimana kita akan kalau sampai ke kita atas. tidak bicara pagar Ya bambu gitu ya. Kita lagi bicara Ahok bukan? Ya, saya ingin komentar itu sebetulnya dari tadi. Ya, jadi tadi saya dibilang bahwa saya adalah fansnya Pak Ahok dan itu benar. Saya itu pendukung Ahok 2016-2017 berseberangan sama Anda ya waktu itu ya. Dan sampai kemudian dia di penjara, dia keluar, dia masuk PDIP, saya tetap mendukung Pak Ahok. Saya tetap menganggap dia sebagai salah seorang tokoh terkemuka lah di Indonesia yang penting. Ya, tapi kan sekarang muncul pertanyaan tentang Pak Ahok dan Pertamina. Saya ingin katakan bahwa saya tidak menuduh mereka yang membicarakannya di medsos sebagai sekedar punya niat buruk untuk menyerang Ahok. Karena begini. Sangat wajar orang mempertanyakan ada nggak sih peran Ahok di dalam kasus korupsi Pertamina? Pertama jawabannya? Enggak, saya cuma bilang saya tidak tahu kan, nggak ada jawabannya dong sekarang. Cuman kalau orang sampai mempertanyakan itu, jangan dianggap sebagai sekedar benci sama Ahok. Mungkin juga benci, tapi paling tidak kan begini. Ahok itu menempati posisi sebagai komisaris utama Pertamina 2019, betul? 2018 ya? 2020, 2019, lupa saya. 2019 sampai 2023 ya. Korupsinya yang lagi kita bicarakan itu berlangsungnya 2018 sampai 2023. Saya ingin menggunakan common sense orang aja. Tahunnya itu sama ya. Apakah kemudian itu berarti bahwa Pak Ahok punya peran di dalam korupsi tersebut? Sebentar, saya mau selesaikan dulu nih. Jadi gini, sejauh ini saya akan katakan saya tidak percaya itu. Tapi wajar kalau orang jadi mempertanyakan itu. Dan itulah yang kemudian menyebabkan begitu kasus ini muncul, ya. Saya rasa nih, Bung, dia bukan bikin podcast sendiri, tapi dia diundang oleh media. Paling tidak ada narasi, ada liputan 6. Ya. Dan salah satu pertanyaan yang diajukan itu adalah gini, Anda kan berada di sana sebagai komisaris utama dalam tahun-tahun itu. Kok bisa-bisanya, kok akhirnya ini terjadi semua? Kok Anda nggak tahu atau segala macam? Ya. Jadi itu pertanyaan yang datang dari orang. Nah, jawabannya Ahok itu memang sangat self-defensive, sangat membela diri dengan mengatakan bahwa saya itu di sana posisinya adalah komisaris utama. Komisaris utama tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu di sini terus salah dia ngomong. Harusnya saya jadi direktur utama dong. Anda nggak pernah diminta jadi direktur utama, kata si wartawan. Nggak pernah. Itulah kesalahan dia. Karena setahun sebelumnya di acara Najwa, ditanya oleh Najwa, justru Ahok itu bilang bahwa saya ditawari oleh Jokowi untuk menjadi direktur utama tahun 2023 seperti dikatakan oleh Mas Guntur tadi. Saya menolak. Tapi jawaban menolak dia tuh begini, karena saya lagi sibuk belajar golf. Saya belajar apa lagi ya? Ada kegiatan-kegiatan yang belajar bahasa Mandarin. Ya, pengen santai lah. Pengen santai. Makan gaji. Kan lebih enak jadi komisaris utama. Gajinya ada,
dia nggak bilang nggak usah kerja sih, cuman duitnya banyak dan waktunya ada, waktu ada, duit ada. Sehingga gini saya mau katakan, itu salahnya Ahok. Karena dia lupa bahwa setahun sebelumnya dia pernah bilang bahwa dia menolak menjadi dirut. Sekarang dia bilang dia ingin menjadi dirut. Karena hanya kalau dia menjadi dirut, dia bisa menyelesaikan masalah Pertamina. Itu satu. Nah, kedua adalah saya rasa sangat menarik untuk mengharapkan agar Ahok betul-betul mau terlibat nih sekarang dalam perang melawan, Anda kan sendiri menyebut ini korupsi terbesar di Indonesia dalam sejarah kan? Kalau angkanya sebesar itu ya. Perlukah ini ditangani dengan sekuat-kuatnya? Saya rasa perlu dan saya percaya Pak Prabowo berkomitmen untuk itu. Saya yakin ya. Tapi sekarang kita abaikan dulu Pak Prabowo-nya. Nah sekarang ada orang seperti Pak Ahok yang dalam wawancara itu menyampaikan hal-hal yang membuat kita merasa bahwa wow, orang ini punya informasi yang sangat dalam nih mengenai Pertamina. Karena kalimat-kalimat yang dia gunakan adalah saya punya dokumen, saya punya bukti, ya. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang mengganggu sekali. Dia bilang begini, kalau sampai akhirnya saya berhenti dari sini, dari Pertamina, dia bilang, bahan-bahan ini tetap akan saya gunakan. Akan tetap saya kumpulkan. Saya akan kumpulkan dalam sebuah folder, ya, yang akan saya serahkan dalam sebuah folder kalau nggak salah, yang akan saya serahkan kepada Kejaksaan Agung bila Kejaksaan Agung memintanya. Bang Ade, saya potong dikit. Kok itu mirip-mirip apa yang dikatakan oleh Mas Hasto ya? Anda jangan belokkan ke sana dulu. Nggak ya. apa-apa, Maaf ya gitu. adik-adik ya, ini polanya sama. Ya kira-kira kurang lebih sama. Tapi saya percaya, taruhlah kita percaya nih ya, bahwa Pak Ahok selama 5 tahun itu kerjaannya sebagai komisaris utama adalah mengumpulkan bukti. Semua notulensi dia bilang dia kumpulkan, ada itu semua, bukti-bukti ada. Tapi begitu ini diperiksa, saya bersedia menjadi orang yang akan membocorkan apa yang terjadi ini. Tapi kemudian dia kasih tambahan catatan. Tapi nanti persidangannya harus sidang terbuka. Dia bilang begitu kan? Harus sidang terbuka ya. Harus semua buka-bukaan. Kalau mau buka-bukaan kita buka aja sehabis-habisnya. Itu kata Pak Ahok. Kesimpulan saya sebagai orang yang belajar komunikasi dari cerita itu, saya menangkap pesan-pesan yang sebetulnya tidak secara clear dia sampaikan, tapi menunjukkan bahwa dia itu selama 5 tahun berada di sana, atau 4 atau 5 tahun berada di sana, sebetulnya sudah memiliki bukti atau dugaan atau bukti lah ya, tentang korupsi. Korupsi yang sedemikian besar di mana di Pertamina. Dan itu sebetulnya sangat make sense, sangat masuk di akal. Kenapa? Nggak mungkin lah ya korupsi yang sampai mencapai paling tidak 200 triliun per tahun atau kemudian digenapkan menjadi 1.000 triliun per 5 tahun itu sampai tidak terdeteksi oleh seorang komisaris utama. Apalagi mungkin yang di atasnya ya. Saya nggak mau ngomong ke sana ini. Loh, kok ya oke. Tadi berdasarkan gini. Berdasarkan ya, itu tadi, Bung. Boleh saya selesaikan? Saya ngikuti alur berpikir Bung Ade loh. Saya ingin selesaikan dulu ya penjelasan saya. Follow the suspect nih. Ya, jadi gini. Karena komisaris utama itu kan mempelajari, punya kewajiban mengawasi. Yang diawasi memang Pertamina. Oke, intinya bahwa Pak Ahok Anda mau nyakin bahwa Pak Ahok tahu. Nah, saya mau bilang begini, mungkin nggak sih dia tidak mengikutinya, tidak mempelajarinya, walaupun tadi dikatakan ini bukan Pertamina ya, ini Pertamina Patra Niaga ya, artinya yang sudah juga punya komisaris sendiri. Betul. Tapi dia sendiri bilang itu direktur utamanya saya sering marah-marahi dia bilang. Betul. Artinya dia punya komunikasi sama si direktur utama. Nah, saya boleh nanti dulu dong. Oh, iya. Anda nih Sedikit lagi, tenang, sedikit lagi nih. Okay. Jadi kembali saya ingin sampaikan yang paling awal, orang ini bisa jadi punya informasi yang sangat kaya mengenai apa yang terjadi. Korupsi yang saat ini. Yang 1.000 triliun ini ya. Karena itu kalau sekarang Kejaksaan Agung serius ingin bongkar, ya ajak Ahok. Karena sekarang tuh udah mulai kemana-mana ya.
Ya misalnya saja Ahok sendiri bilang ada orang BPK yang terlibat. Walaupun dia nggak mengatakan dengan definitif ya. Bahkan sekarang sudah beredar sebuah meme ya tentang tragedi atau apalah namanya tentang Pertamina ini, dan mulai disebut nama-nama seperti Pak Erick Thohir, ya, Pak Boy Thohir. Ini tentu saja kita nggak usah percaya begitu aja dong. Ini namanya juga meme, ya. Tapi itu kan artinya orang mulai mengarang-arang bebas nih, atau nggak pakai bebas lah, mulai menciptakan narasi-narasi baru yang mungkin menciptakan keterlibatan nama-nama baru. Untuk itu, ini harus kerja keras memang kejaksaan. Dan saya yakin semua pihak harus terlibat mendukungnya, termasuk kita-kita yang ada di sini. Pak Ahok tahu segalanya, punya komunikasi dengan Direktur Utama Patraniaga. Itu yang kemudian disampaikan oleh Ade Armando. Bagaimana kemudian nanti Bung Ray Rangkuti dan Bung Guntur Romli menjawabnya? Kita simak saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara. Sebutkan oleh Bung Ade Armando bahwa Pak Ahok pasti tahu. Sementara Bung Hendarsa mengatakan kalau Pak Ahok tahu, maka bisa jadi obstruction of justice. Betul ya? Oke. Saya ingin tanya ke Bung Ferry Amsari sebelum saya ke Bung Guntur Romli. Oh, saya mau panjang nih, jangan ke Bung Rom. Intinya aja, jangan terlalu panjang. Intinya aja. Ya, pertama, tujuan orang korupsi itu dalam berbagai studi ya, itu ya. Pertanyaannya benar. Kalau obstruction of justice, sabar. Obstruction of justice. Sabar sampai nggak boleh langsung loncat saya menjelaskan. Jadi karena ada korupsi by greed gitu ya, sudah bisa dipastikan fenomena ini sebagai korupsi karena kerakusan, greedy ini. Betapa besarnya uang negara yang dirugikan. 1 kuadriliun itu kalau dikaitkan dengan takjil, saya nggak tahu orang berapa banyak di Indonesia bisa dapat. Nah, karena potensi bahwa ini dilakukan dengan kerakusan dan berkaitan dengan perusahaan plat merah negara, kita harus betul-betul baca ketentuan undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kira-kira perannya secara ketentuan undang-undang. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang 19 2023 tentang BUMN sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 begitu ya. Menjelaskan ada tanggung jawab kepengurusan dan tanggung jawab pengawasan. Ini ada pagar yang tinggi ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan? Para direksi. Nah, apakah ya di Patraniaga pengurus yang bermasalah ini sudah menjalankan tanggung jawabnya atau menyimpangkan tanggung jawabnya? Siapa yang berperan dalam pengawasan? Sekali lagi berdasarkan undang-undang ini adalah komisaris perusahaan Patraniaga. Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa. Karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A Undang-Undang yang baru. Pasal 14 Undang-Undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Menteri yang disukai oleh Bang Ade atau tidak, saya tidak tahu, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan konsep pertanggungjawaban pejabat negara dalam konteks ini. Anak buahnya maling habis-habisan. 190 triliun kalau dikomplitkan kerugian Mohon keuangan. maaf Bung Ferry, bukan hanya satu loh ya. Ya. Di banyak BUMN kan terjadi akhirnya. Oh iya Bang. Kita fokus ke sini dulu. Kalau kerugian keuangan negara yaitu 1 kuadriliun itu
pikirkan apa yang bisa dilakukan, saya tidak terbayang berapa kali pemilu kita bisa lakukan. Kita bisa ganti-ganti presiden gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus pahami konteks tabiat korupsi ini. Kalau mau kita bagi ya konsepnya, kan ada ya political corruption. Sifatnya adalah kekuasaan yang disimpangkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bang Rey benar sekali, keuntungan pribadi dalam kasus korupsi tidak hanya di Indonesia Bang Rey, semuanya. Kalau sudah bicara political corruption, pasti tidak sendirian. Tidak mungkin sendirian. Di mana uang 190 triliun itu disimpan? Di sebuah perusahaan begitu ya. Kalau tidak semua orang terlibat, sulit sekali. Jadi untuk menutupi ya maling besar ini, semua orang harus diupayakan terlibat. Bang Rey bayangkan ada orang yang berkuasa penuh, tapi seolah-olah tidak tahu. Itu konteks pasal 14, pasal 5, itu jadi aneh. Nah, saya agak memikirkan, jangan-jangan dalam kemelut kasus korupsi politik seperti ini, selalu temanya mau dialihkan. Kebetulan Pak Ahok ini suka ngomong kan. Dan biasanya orang tidak nyaman kalau ditembak omongan Pak Ahok. Ini tepat kita bawa orang ini untuk mengalihkan cerita substansial. Siapa pelaku maling sesungguhnya dan siapa yang paling bertanggung jawab menurut Jadi ketentuan. Ahok dimunculkan hanya untuk mengalihkan siapa-siapa yang sesungguhnya berbuat korupsi. Ada yang memancing, banyak itu dalam praktik-praktik ya, pengalihan isu dalam kasus korupsi ya. Nggak ada meyakini itu. Tapi catatan saya tidak mungkin perlu dipahami bahwa semua orang potensial dalam lingkaran yang sama itu terlibat. Pertanyaannya, kenapa hanya fokus ke Ahok? Kalau ketentuan undang-undangnya bicara yang lain. Saya sepakat saja Pak Ahok diperiksa yang memang harusnya diperiksa. Kan tidak mungkin orang bersuara tidak diperiksa. Tapi pertanyaannya, orang menurut ketentuan undang-undang yang bertanggung jawab siapa? Juga diperiksa dong. Kalau pakai undang-undang BUMN yang baru Bang Ade lebih sakti lagi. Pasal 3A itu. Pak Presiden yang bertanggung jawab. Ini karena mau menjelang Danantara ya. Mau uang ini jauh lebih besar gitu ya. Harus ada pelindung raksasa juga. Supaya maling-malingnya itu terselamatkan lah, kurang lebih begitu ya. Dalam konteks ini menurut saya, kalau mau bicara abstrak, ini banyak yang abstrak nih. Apakah Pak Ahok menyembunyikan sesuatu yang dia ketahui? Karena unsur pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu harus ada unsur kesengajaan. Untuk menyembunyikan, menutupi, ya, tadi kalau melawan, Bung Ferry, kalau saya sampaikan baik langsung atau tidak langsung. Bung Ade meyakini bahwa Pak Ahok tahu banyak karena apa yang kemudian secara komunikasi dianalisis oleh Bung Ade. Apakah itu bukan? Saya tanya balik Bang Mas Aiman, saya tanya balik Bang Ade. Kalangan penyidikan. Mana yang lebih tahu banyak, Pak Ahok atau Pak Erick Thohir? Ya, pertama saya harus tegaskan. Enggak, secara hukum. Enggak, ini penting nih. Saya tidak sedang menuduh bahwa Pak Ahok ini menutup-nutupi dengan sengaja. Tapi tahu banyak. Ya, dia tahu banyak, tapi dia tidak mengungkapkannya. Ada pertanyaan. Dan kalau tahu banyak menurut Bung Hendarsam tadi adalah obstruction of nanti dulu. hal-hal penyidikan. Nanti dulu. Kalau dia tahu banyak, tapi dia sebetulnya takut untuk mengungkapkannya, itu saya yakin bukan obstruction of justice kan? Ya kan? Karena kalau kan ada selalu niat jahat ya. Ya. Nah, kedua saya belum sampai sebenarnya Bang Ade sudah bantah. Tidak bantah. Saya mau bilang bahwa supaya jangan sampai ada orang menyangka bahwa saya itu menuduh Ahok menutup-nutupi kejahatan. Enggak, saya nggak bilang gitu ya. Saya merasa bahwa dia tahu tapi tidak dia ungkapkan dan karena ada satu hal. Saya duga ada yang mengancam dia. Oke. Menjadi penting. Nah, kedua adalah kalau Anda tanya tentang lebih tahu mana Bang Ade siapa yang lebih bertanggung jawab. Bang Ade. Ya. Saya mau tanya, yang mengancam dia ini karena memang dia kader partai tertentu, kader PDI apa gimana ini? Karena tunduk harus sama partainya. Ini namanya mulai diajak berspekulasi. Padahal saya sudah sampai ke abstrak nih. Saya nggak tahu. Ya. Jadi abstrak itu ya tentu saja ada unsur kesengajaan dengan niat tertentu ya menyembunyikan. Itu ancaman hukuman berapa tahun? Menghalangi 3 tahunan. 3 tahun, oke.
Tapi kalau nanti dilihat pasal obstrak di pasal 221 KUHP itu beda lagi itu ya. Bisa 12 tahun. Ya, bisa kemana-mana. Ya. Luar biasa. Itu minimalnya ya. Nah, saya mau mengatakan Tapi bahwa mengetahui belum tentu obstruction of justice. ya tergantung niatnya. Kalau dia diancam, dia takut mau menghadapi mafia besar begitu ya. Tidak semua orang seberani beliau ya ketika membongkar kasus Papa minta saham yang kurang lebih anasir pelakunya sama ini yang dikorbankan lain, pelakunya tetap hidup dan berjaya di Republik ini di era Pak Presiden Joko Widodo dan hidup terus sampai era Presiden Prabowo. Saya tidak suka menyebut nama karena nanti dikaitkan kemana-mana. Nah, saya mau menjelaskan obstrak yang terjadi sebenarnya mudah ditelusuri. Apakah Menteri BUMN sebagai orang paling bertanggung jawab menurut Undang-Undang BUMN menutupi, kalau dia mengetahui, menghalangi proses, tidak melaporkan, atau kemudian dia pura-pura ya bahwa dia tidak terlibat kalau seandainya terlibat. Nah, ini kan problematika obstrak yang jauh lebih terang yang perlu dijawab oleh Republik ini. Saya juga agak sanksi kalau aparat penegak hukum tidak memanggil orang-orang yang bertanggung jawab ini. Kalau dilihat konstruksi ketentuan undang-undangnya, kalau saya jaksa ya, saya akan panggil dulu tuh. Di pasal 5, seluruh direksi Pertamina panggil. Seluruh pimpinan BUMN panggil. Anda proses seperti ini 190 triliun ini, Anda tahu dari mana? Di mana Anda dikibuli sampai Anda tidak tahu uang sebesar ini? Mudah sebenarnya. Sabar Bang Hendarsam. Ini perlu dituntaskan. Nah, kalau kemudian kita melihat tidak ada upaya-upaya ke sana, saya melihat ini permainan sandiwara untuk membunuh lawan saja. Atau kurang lebih ya pergantian permain begitu ya. Ini kan ribut-ributnya tinggi ya. Kalau di kasus beliau kan karena beliau yang mengungkapkan, ributnya tinggi luar biasa. Tapi kita bisa lihat... Tapi diganti juga akhirnya. Ya beliau diganti ya, karena orang jujur di Republik ini harus diganti. Orang yang tidak jujur yang harus dipertahankan ya. Nah, kita lihat kasus itu kan tidak berkembang. Bahkan orangnya duduk bersama presiden dalam meeting para pengusaha di Jepang gitu ya. Bukan di Jepang, di Indonesia dengan pengusaha Jepang. Anaknya sekarang terlibat. Wah, enak betul ternyata menjadi koruptor dan pelaku kerusakan Republik di negeri ini. Jadi maksudnya Pak Erick Thohir itu koruptor atau gimana ini maksudnya? Nah, atau saya tidak mau menjelaskan ke Bung Hendarsam kalau tidak nangkap poin yang saya sampaikan. Ya itu maksudnya kan. Saya mau menjelaskan ke publik ketemu saja. dengan orang-orang luar Anda sebut. Kayak saya mau mengatakan di kasus beliau itu ada anasir orang-orangnya yang sama di sini, tapi diberikan tempat oleh negara gitu. Iya. Okay. Harusnya presiden minta maaf pernah mengundang orang itu di depan maksudnya para anaknya tersangka ini. Tapi kan konteksnya kan berbeda. Bukan Pak Erick maksudnya, anak yang tersangka. Iya, anak yang tersangka. Oke. Nah, makanya saya tidak mau menjelaskan karena kurang nangkap gitu ya. Nah, kalau begitu harusnya negara sudah minta maaf. Pak Presiden tidak pernah minta maaf. Apalagi presiden yang lama ya. Kejahatan berlangsung di tempat dia tidak malah merasa baik-baik saja. Malah membangun Republik ini kesannya. Padahal pelaku korupsi terbanyak sepanjang sejarah kita adalah di eranya. Harusnya sudah minta maaf. Kita nggak pernah dengar. Ini gara-gara Bang Ren nyuruh saya milih orang ini. Ada orang yang tabiatnya mestinya bertanggung jawab. Nah, kita melihat nih arahnya ini mengorbankan pemain. Jadi, nasihat saya untuk Pak Sorom, bahwa siap-siaplah partai Anda dan Anda sedang dikorbankan. Nikmatilah genderang ini, mainkan perjuangan. Kalau beliau kan cukup menikmati ya. Ayo monggo, siapa yang mau menjelaskan saya sampaikan. Siapa pemain sesungguhnya, siapa pelakunya, apa yang sedang terjadi. Ini juga harus disampaikan oleh kubu oposisi ya, apakah ini menembak sasaran kepada kadernya, ya, pelaku-pelakunya, atau sedang benar-benar ya, membongkar kejahatan di Republik ini. Dan jawabannya menurut Anda adalah? Menurut saya omong kosong. Saya mau tanya satu, boleh? Lepas tidak. Saya mau nanya, Bung Ferry, bagaimana melihat orang yang dianggap tadi menurut Undang-Undang BUMN paling bertanggung jawab dalam seluruh urusan BUMN ini, justru bertemu dengan Kejaksaan Agung? Oke, kita akan jawab nanti setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Rai Bersuara. Saya aja yang jawab.
Potong Bung Rey dan Bung Hendarsam. Saya persilakan Bung Hendarsam dulu, silakan. Nah, Jadi- tadi ada pertanyaan saya kepada Bung Ferry. Pertanyaan saya Bang adalah, Rey, udah dulu, gua kalau dulu. kan itu tadi dijeda di situ kan. Ya, oke. Kalau Oke, dalam kasih, struktur kasih. undang-undang sesuai BUMN itu Iya. dianggap paling bertanggung jawab dalam keseluruhan Oke. kinerja BUMN itu adalah Menteri BUMN yang kemarin bertemu dengan Kejaksaan Agung. Bagaimana melihatnya? Oke. Saya berikan kesempatan pada Bung Hendarsam dulu ya. Aku jawab ke Bung Nanti, Ferry. nanti kok. saya berikan kesempatan karena tadi udah Gini, panjang. gini. Silakan. Jadi saya ada sepakatnya dengan apa yang dikatakan, kita jernih aja berpikirnya. Jadi begini. Termasuk pertanyaan tadi ya. Iya. Jadi gini ya, kita melihatnya seperti ini. Ini kan harus ada tata urutannya. Kementerian BUMN itu di atas, jadi regulator, ya kan. Kemudian di bawahnya itu ada holding namanya Pertamina. Kemudian ada namanya subholding, yaitu Patraniaga. Nah, ini benar. Yang bertanggung jawab pertama itu ya adalah Patraniaganya dulu. Nah, itu betul. Direksinya, termasuk yang shipping PSI dan lain sebagainya kan itu ya, bukan PSI-nya beliau ya, shippingnya itu ya kan. Jadi international shipping itu, jadi ini dulu yang memang itu yang saya katakan follow the evidence dari bawah dulu. Nah, yang bertanggung jawab itu siapa? Direksinya, itu dulu, Oke. ya kan. Kemudian udah disikat nih direksinya. Tinggal dilihat komisarisnya. Apakah komisarisnya ini lalai atau tidak menjalankan itu. Nah, kelalaian itu ada dua faktornya. Ada yang masalah bisa ke tindak pidana, ada juga masalah ke administratif. Administratifnya itu dia bisa dikenakan denda, dia bisa dikenakan ganti rugi terkait dengan kelalaian dia dalam melakukan pengawasan. Nah, itu satu. Ya, yang kemudian naik lagi ke atas itu baru ke Pertamina. Ya, baru ke Pertamina. Apakah Pertamina di rootnya pada saat itu kita nggak sampai sekarang ini nggak di rootnya nggak disebut-sebut loh, ya kan? Beliau itu yang Bu siapa namanya Bu ini kenapa siapa saya lupa namanya ya kan? Nggak disebut-sebut. Kemudian baru ke komisarisnya, ya kan? Apakah dia sudah menjalankan tugasnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru naik lagi itu baru ke Kementerian BUMN. Nah, ini maksud saya jernih kita berpikirnya dari bawah dulu, dari down langsung baru ke top up. Nah, ini kan yang cara berpikir politisnya Ray Rangkuti kan nggak seperti itu. Erick Thohir aja. Nah, ini yang dikatakan oleh Ferry Amsari tadi. Itu yang dikatakan oleh kita ini bawahnya dulu. Sisir dulu bawahnya, sikat dulu bawahnya. Ada nggak ini ke atas? Saya nggak nyalahin Ahok loh. Saya nggak nyalahin Ahok apakah kinerja dia betul atau tidak. Saya nggak ngomongin masalah itu. Cuman reaksi dia terkait dengan masalah ini kan kok kayak gini sih? Lu itu di dalam lu. Anda itu di dalam kok kayaknya kayak ada pembelaan diri gitu. Ya kan, malah nembok saya bisa tangkap ini loh. Ujungnya kan masyarakat berpikir, orang yang berpikir kritis, yang punya legal reasoning yang kuat, loh, lu kan komisaris di situ. Ngapain aja, itu masalahnya. Kalau Ahok nggak ngomong apa-apa, dia diem aja. Ya kan? Nggak berbicara, nggak akan sampai ada topik ini maksudnya. Jadi nggak usah dulu ke masalah Erick Thohir dan lain sebagainya. Ini kan kerjaan di medsos, buzzer. Kita nggak tahu lawan-lawan politiknya siapa. Termasuk Ray Rangkuti juga kita nggak ngerti. Di belakang dia adik-adik dia yang main kan kita nggak ngerti juga, ya kan? Dari bawah dulu, Kadang-kadang kita repot ya. Ada orang yang berani belak-belakan salah. Ada orang yang diam-diam salah juga. Kan ini kali pertama kita melihat komisaris berani belak-belakan loh. Belak-belakannya belakangan. Ya mau belakangan mau di depan. Nggak bisa kalau belakangan namanya itu pahlawan kesiangan. Orang sudah kerja semua, ya Kejaksaan Agung, ya kan, Dirut BUMN, Dirut Pertamina udah bekerja, membuka pintu, pemerintah Prabowo udah buka pintu, segala macam. Ini sudah ada tetapkan tersangka, tiba-tiba nongol. Itu namanya kesiangan. Orang sudah mandi, dia ya, nongol udah dipanggil.
Karena ditanya, kalau Anda saya yang dulu jelaskan ini saya tadi, dulu ya. kan? Kalau Saya masalah dulu, Saya udah jelasin mau gitu. pahlawan kesiangan, mau pahlawan kemalaman, kepagian, itu nggak terlalu penting. penting Ya, karena Anda yang tahu penting nggak itu Anda adalah Ray Rangkuti, orang ini siap Anda tahu dipanggil nggak oleh Anda tahu nggak kejaksaan untuk dimintai terminologi keterangan pahlawan kesiangan itu apa? terkait dengan kasus itu. Nih sekarang pertanyaan Itu saya yang paling penting. Pertanyaannya adalah apakah jaksa akan manggil atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Itu satu. Pertanyaannya ke saya kan? Ini Nanti saya izin jawab ya. Kan itu. Bung Aiman saya jawab dulu, saya jawab dulu, jadi saya jawab nggak dulu. penting mau siang, mau pagi, mau malam, tengah malam, pagi, nggak terlalu penting tuh. Tahu Orang nggak ini sudah tahu nggak deklarasi kriminalnya mau pahlawan mengatakan kesiangan itu? bahwa dia siap Pahlawan dipanggil oleh kejaksaan, pahlawan kesiangan kapanpun itu dipanggil dan bukan diminta oleh pahlawan, kejaksaan. tapi orang Dan yang ini pengen bukan menunggangi kali perkara pertama ini. Beliau mau mengatakan siap karena sebelumnya KPK juga udah manggil terkait dengan kasus PGN kan. Ahok dipanggil oleh KPK, datang nggak? Dia datang. Nah itu makanya sekarang kita tunggu seperti yang kita harapkan. Itu satu. Nah yang kedua, Ahok berani nih belak-belakan. Belak-belakannya sekarang. Hendarsam selalu mengutip Erick Thohir dengan membawa nama saya. Dia sendiri nggak berani masuk ke analisa sana. Kenapa? Itu pertanyaan. Sebab apa pertanyaannya? Kalau Hendarsam mau meributkan pahlawan siang, pahlawan tengah, pahlawan malam terkait dengan Ahok, kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung? Itu cara Dalam kasus ini tengah diselidiki. Bung Rey, Mestinya itu cara itu berpikir yang seorang harus diktator. diributkan. Itu Kenapa? cara kalau Karena Anda berkuasa, Menteri Anda BUMN berkuasa, adalah orang yang sedang Anda akan menjabat. cari target, Dan kemudian dia adalah Anda orang cari yang memiliki tanggung alat jawab buktinya untuk kepada mengincar peristiwa orang itu. Lah, Itu yang tapi nggak itu boleh. tidak diributkan. Gitu loh. Kenapa Hendarsam tidak mengatakan itu pahlawan tengah malam, pahlawan tengah pagi, tengah siang, dan sebagainya. Pertanyaan kenapa Anda harus Dia ngincar ribut itu? kepada Ahok yang nggak punya jabatan apa-apa. Dia Anda ribut punya kepada target. Ahok yang sebetulnya Anda boleh punya disebut sudah target, tidak berada tapi dalam ya, barisan ini. Anda punya target, di tapi Anda barisan nggak punya barang oposisi. bukti. Saya Itu punya masalahnya. perspektif yang cukup positif terhadap Anda punya apa yang target, dikomentari Anda punya oleh target, Bung ya orang Hotman tertentu, Paris. tapi Anda nggak punya barang Saya bukti. melihat Hotman Anda Paris cuma itu ngelihat mau dari medsos. mengatakan Itu bahwa, masalahnya. Ahok, Anda jangan ribut. Anda ini bukan siapa-siapa, kan kata Bung Hotman. Itu betul. Sebab sekali kamu kena tembak dari peristiwa ini, kamu bakal nggak ada loh yang membentengi. Sebab kamu kan bukan orang presiden, kamu bukan orang partai yang sedang berkuasa, macam-macam. Itu mungkin yang mau disampaikan oleh Hotman. Sebab mungkin Hotman juga mengatakan peristiwa ini enggak hanya soal Ahok sebagai komisaris. Mungkin saja ia melibatkan orang-orang di luar ini, dan tentu saja dia bersifat vertikal, mengingat dananya begitu besar yang dikorup ini, dan semua seperti tidak ada yang tahu. Bagaimana dana yang begitu besar hilang dari negara ini, satu pun tidak ada yang bertanggung jawab, seolah-olah semua tertimpa kepada komisaris. Bung Hotman mengatakan, Siapa yang nggak bertanggung jawab? Tunggu, Orang Anda udah ada jangan 7 jadi orang korban. tersangka. Sebab kita udah melihat polanya nih. Ray Apa Rangkuti, polanya? udah jadi 7 orang Siapa yang tersangka. berada Gimana di nggak luar ada yang bertanggung kekuasaan, jawab? punya Gimana? potensi Gimana loh, ini orang? akan diungkit Waduh, masalah-masalah yang terkait ini dengan hukum. gawat ini. Sebentar ya. Udah tersangkanya Yang kedua, udah 7 orang. Pertanyaannya kita tanyakan kepada Pak Gimana? Prabowo. Kerugian Mohon negaranya maaf, sudah Pak ada. Prabowo. Orang-orang di lingkaran Anda sekarang apakah sudah bersih semua atau tidak? Mengapa dalam peristiwa hukum ini kelihatan yang selalu dikejar itu adalah orang-orang oposisi? Loh, kok ke arah situ? Itu pertanyaannya. Nih. Satu, Saya jelasin ya. kita mau saya jelasin. Kita beri tanyakan, kesempatan. Saya jelasin. apakah Pak Prabowo mau menuntaskan kasus pagar bambu? Kok cuma kepala desa? Apakah Pak Prabowo mau menuntaskan dugaan terjadinya pelipatan harta kekayaan yang sudah dilaporkan ke KPK terkait dengan presiden yang sebelumnya? Jangan-jangan cuma ini soal kekuasaan. Karena orang berada di luar, diincar masalahnya. Iya kan? Saya Tapi izin. orang berada di Menjawab. dalam, didiamkan Iya. masalahnya. Itu Oke. yang oleh karena itulah Oke, saya saya beri mengatakan, kesempatan. Tapi melihat dulu. gejala-gejala ini, Bung Aiman, saya mengatakan nggak ada ini kelihatan perubahannya. Oke. Ini soal kebetulan Anda di luar dan Anda nggak punya pelindung. Recokin lagi, ya udah pakai persoalan hukum. Oke. Ini persis seperti pola yang dilakukan oleh orang yang disebut Hendarsam tadi tuh.
tidak pernah ya diapresiasi oleh Hendarsam, yaitu menggunakan persoalan hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Oke, baik. Sebentar, nanti saya Ya, saya pakai data empirik aja. Jadi gampang. Ini kan cuma 1-2 kasus ya. Oh ini politisasi, ya kan? Dianggap segitu. Ada 2 diksi saya pernah sampaikan kan. Ada frasa kriminalisasi dan politisasi. Kalau kriminalisasi itu, ya kan, tindak pidananya ada, ya kan. Tapi itu diada-adakan seperti itu kan. Nah ini yang dipakai kan diksi politisasi. Sebenarnya orang itu bersalah. Kurang lebih kayak gitu. Orangnya bersalah, cuman akhirnya ada dua pendapat. Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Habis itu kenapa perkara yang ini enggak? Kenapa perkara yang ini cuman yang kena? Ini kan selalu jadi lagu lama karena untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya bahwa aparat penegak hukum itu bekerja. Selalu kan selama itu kayak gitu. Nah, saya ambil data empirik ya. Ini ya. Nih. Sekarang kita lihat apakah ini politisasi atau tidak, ya. Kasus yang sudah dituntaskan Pak Prabowo, yang lagi berjalan di Pak Prabowo, Surya Darmadi itu, PT Asia Pasifik, ada kaitannya enggak sekarang dengan semua ini dengan masalah politisasi, ya kan? Korupsi dana desa di Bengkulu Utara, kasus hakim di Damanik, kasus korupsi tol Padang itu 27 miliar, gitu loh. Kasus pelabelan ilegal emas di PT Antam, ya kan? Ada nggak kaitan dengan masalah politik? Kasus korupsi dana hibah nasional partnership di NPC itu, ya kan? Di Solo, impor gula, ya kan? Nah itu ya impor gula ya mungkin bisa dikait-kaitkan lah kan gitu kan. Kasus impor minyak bumi, minyak tanah, PT Pertamina. Mana itu? Dan maksud saya semua kasus ini sama semuanya sama standarnya, cuma dipilah-pilah ya. Yang 1-2 ini politisasi, yang ini enggak. Kan ini kan enggak make sense gitu Blok Medan kemana? OCCRV kemana? Apa? Gratifikasi jet pribadi yang melibatkan ketua umum partai politik kemana? Laporkan. Anda kan cuma nomor-nomor aja di sini. Anda laporkan. Coba cek tadi ada selalu berapa kali kita melaporkan terkait kasus kita itu siapa? Adanya penggunaan Anda bukan. kekayaan yang saya enggak ini ya. Saya enggak ini. Akibat pelaporan itu kawan saya Anda namanya Ubaidillah Badrun akhirnya kemudian tidak lagi menempati posisinya. Itu si Ubaidillah Badrun. Sekarang Anda laporkan apa enggak? Ya, saya 3 kali Ubaidillah melaporkannya. Rangkuti. Tapi Ferry Amsari pesawat jet pribadi yang digunakan Ferry Amsari oleh berani laporkan itu ke KPK. Partai. Ya berani laporkan. Anda enggak. Itu bukan caranya dong konkret. Sekarang Bung Ferry sudah melaporkan Menteri Dalam Negeri. Kita tunggu apakah laporan Bung Ferry ini akan ditindaklanjuti oleh KPK atau tidak. Gitu loh. Gitu dong. Sesaat lagi kita akan kembali. Katanya aktivis. Kembali di Rakyat Bersuara di sesi terakhir, saya ingin memberikan kesempatan pada Pak Sudirman Said, Menteri ESDM 2014-2016. Waktunya 1,5 menit, tapi untuk Pak Sudirman Said boleh lebih sedikit lah, silakan. Silakan Pak Sudirman. Terima kasih. Closing statement. Pertama saya ingin menekankan kasus sebesar ini itu tidak mungkin berjalan secara otonom. Pasti sendirian, nggak bisa. Oke, nggak mungkin. Yang kedua, saya juga ingin mengulang lagi bahwa beresan mafia itu bukan soal teknis, bukan soal hukum, tapi soal kelurusan pemimpin negara. Yang ketiga, saya pengen ngajak teman-teman berenung nih. Saya ingin mengulang pertanyaan, ini negara apa? Ini bangsa mau kemana gitu. Kan ada lagu terkenal itu kan, bayar gitu kan. Sekarang ini yang bayar nggak cuma polisi. Mau masuk menjadi vendor, jangan-jangan bayar juga tuh. Bukan hanya ke Pertamina, oknum, tapi juga ke pejabat BUMN, paling saya tidak tahu. Mau ngubah undang-undang minerba jadi seminggu selesai, bayar juga tuh. Betul nggak? Ngubah undang-undang BUMN, bayar juga. Mau ngubah undang-undang yang mengatur usia calon wakil presiden, bayar juga. Bahkan pakai perjodohan tuh. Jadi saya ingin bertanya, ini negara sedang mau kemana gitu. Mau ngubah
selaut menjadi bersertifikat, bayar itu. Jadi saya pernah bekerja di Aceh, teman-teman sekalian. Pada waktu tsunami terjadi, tentu saja kita sibuk membagi makanan, membagi selimut segala macam. Tapi kalau waktu itu semuanya sibuk membagi selimut, mungkin Aceh tidak terbangun seperti sekarang. Harus ada orang tertentu yang menjaga jarak, kemudian merancang keseluruhan. Sekarang ini kalau semuanya berdebat soal hari ini, mungkin kita bubar gitu. Karena itu harus ada pikiran-pikiran yang jauh lihat ke depan. Kita mau kemana sebetulnya gitu. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, saya khawatir kita makin ketinggalan. Dan di antara yang hadir sini adalah ada wakil dari teman-teman yang sedang dalam kekuasaan. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo ini betul-betul sungguh-sungguh untuk menata ulang. TAP MPR nomor berapa yang tahun 1998, Mas Ferry? Mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bersih dan bebas KKN. Ya. Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan. Ini negara apa? Ini negara apa? Jadi saya ingin mengingatkan kembali, ayo kembali pada kewajaran semuanya. Kalau tidak, cerita ini hanya mengulang, pemainnya berganti, tapi kelakuannya sama. Harap dicatat bahwa menjelang pembubaran Pertral pada waktu itu hampir saja digagalkan. Oleh siapa? Oleh yang punya kekuasaan. Apakah ini akan terjadi? Kita tunggu, mudah-mudahan Pak Prabowo tidak demikian. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Tapi harus dengan tindakan-tindakan nyata. Terima kasih. Oke, Bung Ferry silakan. Karena tadi ada sifat pertanyaan dari Pak SS, saya jawab, ini negara siapa? Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, ini negara kekeluargaan Republik Indonesia, Pak. Karena semua keluarga dipakai untuk seluruh jabatan, ya. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Saya ingin kembali kepada konteks, tidak mau meninggikan ton tapi bicara substansi. Tadi debat Bang Hendar Sam dan Bang Rey bagus kalau kita mau telaah ketentuan undang-undang. Kasus ini mudah untuk dibongkar. Di dalam ketentuan undang-undang BUMN itu semua proses harus taat ADART. Itu ketentuan undang-undang BUMN. Kalau kita telusuri apakah apa yang diperintahkan di ADART itu dilaksanakan atau tidak, akan ketemu tuh siapa pelaku, siapa biang, siapa yang kemudian tahu informasi dan segala macamnya. Tinggal urusan aparat penegak hukum yang kata beliau ada niat atau tidak, ya. Ada kelurusan atau tidak dalam menyelenggarakan negara. Kalau kita bongkar akan terlihat. Jangan fokus ke Ahok. Kalau Ahok pun tinggi suaranya biarkan saja. Jangan terlihat kesan yang timbul adalah mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi substansi tidak dikejar. Saya berkeyakinan kalau teman-teman di pemerintahan serius, maka proses di ADART itu akan ditelusuri. Kita akan ketemu di sana. Pasti ketemu. Kecuali memang ini mau menutupi berbagai kepentingan hanya untuk sekedar masuknya pemain pengganti agar rampok-rampok baru tetap berkuasa. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita membicarakan masalah korupsi, ini kan benang merahnya di masalah impor, ya. Baik itu untuk crude, baik itu untuk produk-produk bahan bakar minyak. Jadi untuk Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan supaya atau punya wacana untuk 5 tahun itu tidak perlu lagi ada impor BBM. Itu yang pertama. Terus kedua, beliau juga mendukung supaya pemanfaatan biofuel, ya. Ini adalah sebagai suatu bentuk untuk mengurangi
impor dan tentunya juga untuk meminimalkan tindak-tindak yang Tapi berkaitan korupsi ini Anda meyakini bahwa ini akan tuntas? kasus korupsi ini ya mestinya harus dituntaskan. Oke, Anda nggak yakin berarti ya? Karena Harus kasusnya. dituntaskan dengan beberapa tadi, misalnya naikkan lifting itu supaya kita tidak import crude. Pemanfaatan biofuel. Bukan kasus korupsi kan kasus hukum ya Pak, nggak ada kaitan dengan teknis. Maksud saya begini, betul. Jadi itu secara teknisnya itu juga harus. Anda kan lama di Dewan Energi Nasional. Anda meyakini nggak kalau kasus ini akan tuntas? Saya yakin kasus ini akan tuntas. Baik, terima kasih Pak. Bung Ade, silakan. Ya, saya hanya ingin mengajukan saran kepada Pak Ahok. Pak Ahok, dengarkanlah harapan dari orang-orang yang selama ini sudah percaya pada Anda. Ya, Anda itu bisa punya peran yang sangat besar dalam menuntaskan atau mengembangkan pembongkaran korupsi mega di Pertamina ini. Kalau Anda bersedia untuk menyampaikan kepada pihak yang berwenang informasi-informasi yang dapat membantu pihak kejaksaan untuk menyelidiki apa yang sebetulnya terjadi. Anda sudah menunjukkan bahwa saat ini diperlukan apa dia sebut harimau sesungguhnya, bukan harimau sirkus. Orang tuh harus dengan berani menyampaikan informasi-informasi tanpa rasa takut, karena ini akan membantu kita semua untuk memahami kejahatan di Pertamina tersebut. Ya, jadi sampaikan saja. Saya tahu bahwa ini berisiko. Saya tahu bahwa Pak Ahok mungkin akan terancam kali jiwanya, tapi ya sampaikan saja apa yang sudah diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya berharap sekali Kejaksaan Agung menjadi aktor utama yang akan menuntaskan kasus korupsi ini. Seperti tadi ditanyakan oleh Aiman, apakah kita yakin bahwa ini akan bisa selesai gitu ya? Saya percaya ini bisa selesai kalau Kejaksaan Agung memang secara sungguh-sungguh menjalankan perannya. Ketiga adalah dalam hal ini perlu ada support sepenuhnya dari Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah berulang kali menunjukkan komitmennya untuk memerangi korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia adalah extraordinary crime, adalah kejahatan yang luar biasa. Karena itu Pak Prabowo harus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh. Dan terakhir tentu saya berharap Pak Jokowi bisa membantu ya, karena Pak Jokowi biar bagaimanapun adalah orang yang masih punya pengaruh besar di kalangan masyarakat untuk bisa menuntaskan korupsi ini. Baik. Ya. Saya kira saya nggak kebagian lagi. Tadi ada pertanyaan dari Mas Sudirman, ini negara apa gitu ya. Saya juga nggak tahu Mas Sudirman, sebab kita ini melihat ya, di Republik ini para koruptor terkadang jauh lebih mulia dibandingkan pada kritikus politik itu. Para koruptor dihukum ringan, balik dari penjara, bisa jadi pejabat lagi. Di beberapa pilkada mereka terpilih kembali yang menjadi anggota DPR. Bung Aiman kadang-kadang manggil juga datang di forum ini untuk berbicara begitu ya. Dan umumnya yang Bung Rey mereka tidak mau pernah satu panggung dengan mereka. Iya, saya udah sampaikan itu kepada Bung Aiman. Kadang-kadang lepas juga. Karena tiba-tiba sorenya baru dikasih informasi narsumnya ini gitu. Nah, itulah Republik kita ini. Sementara para kritikus seperti Bung Ferry tiap hari dibully, ya. Sedikit salah kutip ngomong, ya bisa jadi persoalan, akan dibawa ke polisi. Polisi dengan cepat memprosesnya dan sebagainya. Dan secara ekonomi lemah. Backup politik juga lemah. Nah, ini Republik kita ini. Oleh karena itu, nggak ada orang yang merasa bahwa korupsi itu sesuatu yang salah. Karena dia bisa kembali ke posisi itu. 5 tahun berapa itu? Kan di pilkada kita yang sekarang itu beberapa dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena ada sebagian orang mantan napi yang belum deklarasi ikut lagi di pilkada dan lolos di KPU maupun dari pengawasan Bawaslu dan sebagainya gitu. Nah, inilah Republik yang memuliakan para koruptornya tapi meminggirkan para oposisi, meminggirkan para kritikus.
Kritikis itu dianggap sebagai jenis makhluk yang mengancam kedaulatan negara, mengancam keutuhan negara. Ya, sehingga dikirim buzzer untuk menyerangnya. Lihat sedikit ada pernyataan dia, seilap saya sedikit, langsung polisikan. Ingat ya, di pemerintahan Pak Jokowi berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Makar loh Pak. Ada nggak koruptor yang dipidana dengan pidana makar? Rasanya belum ada. Gitu. 270 triliun uang negara dihukum cuman 7,5 tahun, 6,5 tahun ya, sambil hakimnya tersenyum. Negara apa? Negara yang memuliakan koruptor, tapi tidak memuliakan para kritikus. Oleh karena itulah, ya Pak Sudirman Said, nggak ada yang berminat jadi kritikus, minatnya semua jadi politisi. Kalau penting ikut kekuasaan. Bahkan orang yang baca sejak mahasiswa buku-buku anti militerisme, ya ikut juga dengan pola-pola militerisasi yang terjadi era ini. Apa namanya ideologi itu? Tidak ada. Kekuasaan itu jauh lebih hebat. Karena dengan kekuasaan, kemuliaan hidup didapatkan, uang didapatkan, jabatan didapatkan, apa namanya itu ya, glorifikasi didapatkan macam-macam dan sebagainya gitu. Maka berbondong-bondonglah orang masuk kepada kekuasaan itu, meskipun yang didapatkan itu cuman remeh-temehnya, tapi berkuasa. Yang penting itu jabatan berkuasa itu. Nah di kekuasaan itu orang bisa memutar semua. Hal yang ia tidak suka jadi suka. Hal yang ia tentang jadi kemudian sebaliknya. Dan muncullah glorifikasi. Oh pemerintah sekarang hebat, pemerintah sekarang hebat, pemerintah sekarang hebat. Dan sebagainya gitu. Nah itu yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu ya kita harus beri mungkin ya respect pada apa yang seringkali diingatkan oleh Cak Nur dahulu ya. Saya pernah undang beliau untuk bicara tentang apa sih sebetulnya makna beroposisi itu. Beliau tekankan betul. Oposisi itu sama mulianya dengan orang yang menjabat. Sebab peradaban itu nggak mungkin bisa kita bangun kalau tanpa ada A yang positif ataupun konternya B yang negatif. Selalu kan begitu. Tesis antitesis, maka peradaban harus dimunculkan. Koruptor itu menyumbang apa bagi peradaban kita? Tidak ada. Tapi mengapa yang mulia? Karena kekuasaan selalu berinteraksi dengan mereka gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua. Ingat saja karena waktunya sudah habis. Oh waktunya sedikit ya. Okay. Nah yang kedua, di kita ini dari dahulu pola penanganan korupsi itu berawal dari pinggiran. Hampir selalu terjadi, kecuali yang tangkap tangan. 1-2 ketua umum partai pernah tangkap tangan, ya diperiksa oleh KPK, dijatuhi hukuman. Tapi umumnya praktek korupsi kita itu berada dari luar, pinggir-pinggirnya. Semua kita selalu berharap mudah-mudahan ini akan jadi ya pintu masuk untuk mengungkap kasus yang besar. Kasus bambu, berharap ini akan terjadi perubahan. Stop di situ saja. Setidaknya hari ini kita tahu. Apakah akan kasus Pertamina berlanjut sampai seterusnya? Ya kalau yang lain sih Bung Ade masih yakin, Bung Endarsam masih yakin ya. Tapi saya mau mengatakan itu tadi yang saya tanyakan. Gimana melihatnya Menteri BUMN-nya sudah bertemu dengan Jaksa Agung? Bagaimana melihatnya tiba-tiba Menteri SDM-nya mengatakan nggak ada itu namanya oplosan? Bagaimana melihatnya ketika kita melihat DPR-nya justru ya melakukan sidak dan mengungkap bahwa nggak ada yang namanya oplosan di tengah kasus ini sedang diselidiki. Elit-elit politik seperti mengingkari bahwa terjadi praktek yang disebut dengan oplosan itu. Lalu kita di tengah itu berharap ini akan naik kasusnya. Berharap lagi. Kita menjadi manusia yang selalu berharap untuk tidak pernah mendapatkan mimpi yang sesungguhnya. Terakhir Bung Aiman, itu lagi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana pintu Pertamina ini dijadikan perubahan besar di era Pak Prabowo? Mohon maaf. Kita mendengar kasus tadi, ada menteri yang ngangkat adiknya jadi staf ahli, ditegur presiden enggak? Bung Ferry membawa kasus yang berhubungan dengan retret yang diduga ada tindak pidana korupsi. Kita akan lihat ditanggapi KPK enggak. Ada kasus dulu ya, staf kementerian ditersangkakan oleh KPK lalu dibatalkan oleh
pra peradilan, sekarang jadi wamen. Dalam belum lagi kasus yang berhubung dengan impor gula, impor apalagi itu minyak. Minyak apa yang mengakibatkan harga minyak goreng kita naik pada saat itu? Apakah itu akan dituntaskan atau tidak? Kalau masalah kecil ini saja Pak Prabowo nggak berani menegur menterinya, maka itu yang saya sebut macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu selesai juga lah macannya itu. Terima kasih. Baik. Silakan. Terakhir. Jangan terlalu panjang ya. Untuk menjawab silakan. Tergugah sekali apa yang dikatakan oleh Bang Rangkuti. Kalau kita bicara demokrasi di era pemerintahan Pak Prabowo ini, ya kan, dengan narasi kalimat-kalimat frasa yang disampaikan oleh Bang Rangkuti ini semua ini kalau saya orang hukum ya, saya concern juga di pidana. Ini semuanya ini setengahnya itu tuduhan dan fitnah kalau bisa katakan. Tapi apakah beliau diproses? Tidak. Apakah Bung Ferry Amsari pernah diproses? Tidak. Mungkin. Oh, sering dilaporkan. Sering dilaporkan. Tapi diproses atau tidak? Diproses. Iya. Jadi berarti kan tidak. Di era Pak Jokowi 4 kali dilaporkan ke polisi. Kapan? Di era Pak Jokowi. Oh, era Pak Jokowi. Kan kita ngomong sekarang. Ya. Kan? Kita ngomong sekarang. Lagi-lagi beda lah ya. Beda Pak Jokowi, beda Pak Prabowo. Ini yang gue demen dari Hendarsam tuh. Yang nggak berani dilakukan oleh Pak Ade Hermando. Jadi gitu ya. Jadi saya pengen memberikan suatu gagasan demokrasi yang ingin ditonjolkan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Beliau, Ferry Amsari, mungkin ada Refli Harun. Singkat saja Bang ya kan? Waktunya sudah habis. Diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan pendapatnya. Kadang pendapat itu bisa benar, bisa salah, bisa mempengaruhi masyarakat, ya kan, teracuni oleh hal-hal seperti itu yang kadang-kadang juga menurut saya itu tidak tepat. Tapi itulah demokrasi. Beliau pegang itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara masalah penegakan hukum, ini bagaikan ice breaking dari gunung es yang selama ini kita tahulah Riza Khalid itu dari zamannya Pak Sudirman Said, mungkin beliau lebih tahu kiprahnya bagaimana, ya kan? Baru di pemerintahan Pak Prabowo ini bisa terlaksana. Harusnya kan diapresiasi dong. Nah itu satu, apresiasi kepada pemerintahan beliau, apresiasi kepada aparat penegak hukum yang ada, apresiasi kepada Dirut yang baru membuka hal yang sebagainya. Tapi tiba-tiba, ya kan, jangan sampai ada orang yang saya katakan tadi, maaf banget ya, pahlawan kesenian datang pengen mecat-mecat orang. Itu yang namanya Ahok itu loh, maksud saya. Jadi mawas diri bahwa diam saja. Aparat semua udah bekerja. Kalau mau ikut kontribusi, makanya kenapa masyarakat dan beberapa pihak dari orang-orang hukum mengatakan ngapa nggak ngomong dari dulu, itu karena reaksi dari beliau. Saya ya bisa mungkin merasakan bisa salah bisa betul. Ini kan sikap defensif sebenarnya. Daripada gua diserang duluan, lebih baik kayak gua ngegas duluan kan kayak gitu kan. Nah, gitu loh. Nah, ya sedikit lagi. Over banget kita nih. Over banget kita. Nah, sedikit lagi, ya kan. Biarkan pemerintahan Pak Prabowo, ya kan, jalankan tugas penegakan hukumnya, ya kan, aparat penegak hukum. Jangan yang lain sok ikut-ikutan mau jadi pahlawan. Kalau mau kasih kontribusi sebelumnya, kalau mau kasih kontribusi yang sekarang, monggo kita buka seluas-luasnya. Tapi nanti sorry, saya tambah. Tapi kalau nanti menyasar kepada kader partainya sendiri, jangan dibilang ini politisasi lagi gitu loh, maksud saya, ya kan? Silakan, singkat saja 1,5 menit. Ya, kalau disampaikan tadi bahwa Pak Ahok sudah siap kalau dia diperiksa oleh kejaksaan, artinya siap bekerja sama untuk membongkar menuntaskan kasus korupsi ini. Nah, ketika beliau menyatakan akan membawa dokumen dan sebagainya, ya jangan dituduh pahlawan kesiangan atau diserang atau apapun namanya. Jadi pertama. Kemudian kedua adalah PDI Perjuangan juga melihat kasus ini juga ada perbaikan di tingkat politik. Makanya Mas Darmadi Durianto mengusulkan di DPR itu membentuk panja
untuk membongkar seluas-luasnya kasus ini. Ya, kemudian juga anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Mufti Anam juga bicara soal kompensasi. Karena yang rugi ini nggak hanya negara, tapi rakyat yang ditipu mau ngisi Pertamax karena merasa tidak punya hak untuk mengisi BBM bersubsidi, tapi mengisi Pertamax ternyata ditipu. Ya, ini juga harus ada kompensasi berapa motor, berapa mobil yang rusak gara-gara Pertamaxnya Dan itu oplosan. disampaikan di DPR. Dan itu disampaikan Baik. di DPR. Nah, kemudian ke depan saya kira untuk apa yang disampaikan Pak Ahok ya tentang perbaikan, bahwa untuk soal harga harus transparan, harus masuk dalam e-katalog. Untuk perbaikan ke depan menurut saya ini sangat penting agar kita melihat lagi Pertamina bisa berhasil. Seperti sampaikan tadi, zaman Pak Ahok, laba Pertamina 4,4 miliar dolar. Itu terbesar dalam sejarah. Tapi ini tantangan juga. Sekarang kan Komut Pertamina, Dirut Pertamina kan dari partainya dari Mas Hendar Sam nih. Bisa nggak mencetak laba bersih seperti itu? Karena kalau bicara tahun 2024 saja hanya 2,6 miliar dolar. Kita bicara soal perbaikan. Korupsinya harus dong dibongkar. Harus dong siapapun yang bertanggung jawab. Jangan tiba-tiba Kejaksaan Agung sudah bertemu dengan Kementerian BUMN, Menteri BUMN yang seharusnya dia juga ikut bertanggung jawab dalam kasus korupsi ini. Pak Ahok firm, dia akan hadir kalau diperiksa dan dia akan membawa dokumen dan tidak hanya dia yang harus diperiksa, tapi semua yang terlibat, semua yang bertanggung jawab. Jangan sampai ini hanya menjadi ganti pemain saja. Yang lama ditebang, nanti muncul yang baru memainkan peran-peran yang sama. Ini yang kita tidak. Intinya semua harus dibongkar, Ya. tuntas dan lepas. Tidak boleh ada yang ditahan, tidak boleh ada politis, apalagi menyasar kelompok-kelompok tertentu. Kita bertemu di Rakyat Bersuara pekan depan. Sampai berjumpa. Salam. Thank you, Pak.